Tepat ketika Xiao Hong sedang linglung sendirian, pola sihir komunikasinya tiba-tiba bergetar. Ia mengeluarkannya dan melihat bahwa orang yang meminta panggilan itu adalah Flamingo. Flamingo, ada apa? Xiao Hong bertanya dengan lembut setelah panggilan tersambung. Kami baru saja menerima informasi bahwa negara bagian Gao Xiang Zhenyi telah menjatuhkan hukuman mati kepada Gao Longwen dan bersiap menjadikan Huo Ran sebagai boneka. Selain itu, negara bagian Gao Xiang Zhenyi, di bawah komando Gao Longting, telah mulai mengerahkan pasukan dalam skala besar. Perkiraan awal menunjukkan bahwa ini adalah operasi balas dendam atas kematian Gao Zeji. Flamingo menanggapi dengan nada santai, tanpa sedikit pun ekspresi keras di wajahnya. Dengan sistem intelijen Provinsi Tianji yang relatif baik, tidaklah sulit untuk mengetahui situasi kerajaan Gao Xiang Zhenyi pasca pembersihan besar. Komandan berbaju merah menghabisi Huo Ran, komandan berbaju biru menghabisi 3 orang, sang jenderal menghabisi 1.200 orang, dan jumlah perwira di atas kolonel tak terhitung banyaknya. Selain itu, seluruh pasukan asli negara bagian Chonggao, kecuali divisi Duf, telah dibasmi oleh Gao Longting. Banyak perwira tidak memiliki pengalaman komando. Beberapa dari mereka langsung dipromosikan dari bawahan menjadi jenderal hanya karena mereka adalah orang kepercayaan Gao Longting. Sistem komando militer yang besar pada dasarnya penuh dengan lubang. Akankah negara Gao Xiang Zhenyi seperti itu masih menjadi ancaman? Sekalipun tidak ada yang dikerahkan, sekalipun kerajaan Gao Xiang Zhenyi menyerang, itu mungkin tidak akan menimbulkan ancaman berarti bagi Provinsi Tianji. Biarkan Gao Xiang Zhenyi melakukan apapun yang mereka inginkan. Prioritas utama kita saat ini adalah menggabungkan seluruh laut pedalaman Risjian ke dalam wilayah Provinsi Skyrim. Tidak ada pelanggaran yang akan ditoleransi. Selain itu, kapal patroli kita, Longspin, harus terus memantau garis pantai Gao Xiang Zhenyi. Setiap tanda-tanda pembangunan kapal harus dihancurkan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Singkatnya, kita tidak boleh membiarkan satu pun kapal musuh memasuki laut pedalaman Risjian, Xiao Hong menginstruksikan Flamingo dengan tenang. Dimengerti. Flamingo menjawab dengan jujur, lalu melanjutkan, selain itu, pangkalan angkatan laut sedang aktif mengembangkan kapal selam pendukung. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa datang melihat-lihat dan memberikan saran. Oh, begitu, jawab Xiao Hong. Ketika melihat Flamingo tidak ada urusan lain, ia pun memutuskan kontak. Setelah memeriksa pola waktu, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Xiao Hong tidak ada kegiatan lain, jadi ia meminta Flow untuk membuka celah ruang angkasa dan tiba di dermaga nomor 1 pangkalan angkatan laut. Sekarang, di bawah serangkaian strategi Xiao Hong, pangkalan angkatan laut telah berkembang dari beberapa ratus orang pada awalnya menjadi 30.000 orang saat ini, termasuk 7.000 anggota Korps Hantu Air, 20.000 staf logistik, dan 3.000 sisanya adalah personel R dan D. Di antara 3.000 orang yang terlibat dalam R dan D, 1.000 di antaranya adalah mahasiswa, atau lulusan baru yang datang ke sini untuk bekerja. Setelah berkeliaran di gedung bawah tanah dermaga nomor 1 dan melewati banyak pemeriksaan, Xiao Hong akhirnya memasuki area R dan D jauh di dalam dermaga No. 1. Ketika Xiao Hong mendorong pintu dan memasuki ruang litbang nomor 1, ia hampir tersedak asap. Ruangan itu dipenuhi asap. Orang di dalam ruangan itu dipimpin oleh Jiwo, yang sedang memegang cerutu tebal dan rambutnya berantakan, seolah-olah sudah berhari-hari tidak dicuci. Beberapa personel R dan D lainnya dari pangkalan angkatan laut duduk mengelilingi meja konferensi oval, beberapa di antaranya telah direkrut dari negara lain oleh pangkalan angkatan laut dengan biaya besar. Saat itu, orang-orang ini hanya memegang rokok, sesekali menunjuk dan mengomentari model paduan aluminium di tengah meja konferensi. Pola ajaib dari paduan aluminium itu tampak seperti cumi-cumi mekanis, dengan ujung depan yang ramping, sepasang sayap penstabil, dan 8 lengan mekanis raksasa di bagian belakang. Ini adalah prototipe kapal selam pendukung. Peran kapal selam pendukung bukan untuk bertempur, melainkan untuk melakukan perbaikan darurat pada kapal selam yang rusak di medan perang. Atau kapal selam pola ajaib dengan kerusakan mekanis dapat dikirim kembali ke pangkalan angkatan laut. Kesulitan utama yang dihadapi selama penelitian dan pengembangan saat ini adalah fleksibilitas beberapa lengan robot pola ajaib, yang masih belum dapat memenuhi persyaratan. Semua orang berbincang serentak, memikirkan solusi. Puntung rokok di tanah dan di asbak hampir menumpuk menjadi gunung. Panggilan. Tepat pada saat ini, suara ventilasi pembuangan yang berputar cepat tiba-tiba terdengar, dan asap yang mengepul pun segera mengepul. Dunia yang berasap akhirnya menjadi sedikit lebih jernih. Mendengar suara putaran ventilasi pembuangan, semua orang sedikit terkejut, lalu mengalihkan pandangan mereka ke pintu. Mereka melihat Xiao Hong, mengenakan armor pantang menyerah, berdiri di pintu dengan satu tangan di atas pola sihir pengaktif ventilasi pembuangan. Ventilasi pembuangan itu berguna, kenapa tidak dipakai ya Tuhan, lihat ini. Xiao Hong mengerutkan hidungnya, lalu melangkah ke tanah yang dipenuhi puntung rokok, kertas bekas, dan kulit kacang. Mendengar ini,
Jiwo tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Bukannya ia belum pernah melihat kamar Xiao Hong sebelumnya, tapi ia tak berani mengatakan ini di depan Xiao Hong. Dari diskusi kalian tadi, sepertinya kalian menemui beberapa masalah. Ceritakan pada kami. Xiao Hong menarik kursi besi dan duduk. Ini tentang fleksibilitas lengan robot berpola ajaib. Kami sudah memikirkan banyak cara sebelumnya. Lumayan untuk menambang biji, tapi kalau bisa menggantikan lengan dan melakukan perbaikan darurat pada kapal selam berpola ajaib, mungkin agak berlebihan, kata salah satu pria berusia 40-an. Bisa dibilang dia mekanik terbaik yang bisa ditemukan di Provinsi Langit sejauh ini. Namanya Cheng Jin. Sambil berbicara, Cheng Jin meletakkan gambar desain kapal selam pendukung di depan Xiao Hong. Saya ingin tahu solusi apa yang Anda miliki, bos tanya seorang pembuat pola lain kepada Xiao Hong, matanya berbinar-binar dan tatapan kagum. Ia tentu saja telah melihat betapa hebatnya Xiao Hong. Hampir selama Xiao Hong bertindak, masalahnya akan terpecahkan. Melihat si pembuat pola muda tak lagi memujanya dan malah memuja Xiao Hong, Jiwo merasa kesal dan iri. Ya, ia memang bekerja di bawah Xiao Hong, tetapi ia tak pernah benar-benar patuh pada Xiao Hong, setidaknya dalam hal pembuatan pola. Awas, ini untuk membuat badan mekanik berpola ajaib, bukan pola ajaib murni. Kurasa bos tidak akan punya banyak solusi. Namun, aku tetap ingin berterima kasih kepada bos karena telah menemani kita di area sulit ini. Qiwo bergumam masam pada dirinya sendiri. Tidak mengherankan bagi yang lain mendengar sarkasme Qiwo. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Qiwo tidak yakin dengan Xiao Hong dalam membuat pola. Apalagi sekarang karena flow tidak ada, Qiwo masih pamer. Dari nada bicara kepala pembuat pola Qiwo, sepertinya dia tidak percaya padaku, kata Xiao Hong sambil sedikit mengangkat kelopak matanya dan tersenyum. Bukannya aku tidak percaya, tapi ini analisis yang tenang. Jiwo melirik Xiao Hong Dao. Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Xiao Hong tiba-tiba tersenyum dan berkata pada Jiwo. Bertaruh mendengar ini, Jiwo langsung putus asa. Sejauh ini, ia belum pernah menang taruhan dengan Xiao Hong, dan teknologi yang diberikan Profesor Sue Xuanrong hampir hilang sepenuhnya. Bagaimana kita bertaruh? Tanya Qiwo dengan suara rendah, jelas tidak mampu mengubah sifatnya. Bukankah kau selalu memikirkan teknik shading Amiro? Aku akan mengajarkannya padamu jika kau menang, kata Xiao Hong dengan tenang. Soal teknik shading Amiro, Xiao Hong bukan satu-satunya yang tahu, dan Xiao Hong tidak keberatan membagikannya kepada seorang pembuat pola handal di Lord Daeron. Ketika ia mendengar tentang teknologi shading dan menatap wajah Qiwo, secercah cahaya tiba-tiba melintas di wajahnya, dan jantungnya berdebar kencang. Bagi Qiwo, teknologi shading merupakan godaan yang sangat besar. Bagaimana kalau aku kalah? Tanya Qiwo dengan gemetar. Kau telah menjadi bawahanku selama 20 tahun, dan kau tak pernah meninggalkanku. Kau harus menghormatiku, lanjut Xiao Hong. 20 tahun tentu bukan angka yang kecil, tetapi teknologi shading juga bukan teknologi yang kecil. Terlebih lagi, mereka telah lama berupaya mendukung kapal selam berpola magis, tetapi mereka tidak pernah mampu mencapai fleksibilitas yang memuaskan. Kesulitannya sungguh luar biasa. Menatap mata Xiao Hong yang bagaikan kolam dalam, Jiwo ingin mencari informasi berguna di sana, tetapi sia-sia. Oke, setelah berpikir beberapa menit, di bawah godaan yang besar, Jiwo mengangguk enggan. Ia ingin melihat bagaimana Xiao Hong akan menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya, solusi Xiao Hong juga sangat sederhana. Jangan lupa bahwa ketika ia berada di pangkalan militer Belo, Xiao Hong bisa bekerja sama dengan Mosi untuk membuat mesin pola ajaib. Tidak perlu menandatangani kontrak di depan begitu banyak orang. Semua orang memperhatikan. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong mengeluarkan ranselnya dari celah ruang, menggeledahnya, dan mengeluarkan setumpuk map tebal. Setelah beberapa tahun, map-map itu agak menguning. Yang termuat di sini adalah hampir semua gambar desain badan pola sihir, yang sangat detail. Tentu saja, sebagian besar teknologinya telah dipublikasikan kepada Mosi dan yang lainnya. Hanya pola sihir inti kendali utama yang telah dirilis oleh Xiao Hong. Dengan kata lain, meskipun dirilis, tidak ada yang dapat mempelajari pola sihir inti kendali utama yang menggunakan teknologi pola dalam pola tersebut. Dia mengeluarkan cetak biru lengan mekanik Magic Pattern dari map, menyalin satu salinan ke mesin duplikator Magic Pattern di sampingnya, lalu melemparkannya langsung ke meja konferensi. Baiklah, sudah selesai. Melihat kejadian ini, semua orang di ruang R dan D sedikit bingung, dan Qiwo semakin bingung. Mungkinkah ini diselesaikan dengan mudah? Namun, ketika Qiwo dan yang lainnya datang dan menonton lebih dari selusin materi audio dan video, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Teknologi inti dari lengan tubuh berpola ajaib ini tentu saja adalah teknologi konduksi saraf, yang dapat mengendalikan lengan robot sefleksibel lengan itu sendiri. Meskipun ini adalah gambar desain lengan badan berpola ajaib, semua orang di sini adalah talenta penelitian dan pengembangan dari Provinsi Langit. Hanya dengan sedikit perubahan,
desain ini dapat diterapkan untuk mendukung kapal selam berpola ajaib, dan perubahan tersebut dapat dikatakan tanpa kesulitan. Ya Tuhan, bos, dari mana kau mendapatkan teknologi ini? Seru salah satu peneliti. Tak diragukan lagi, teknologi yang telah digunakan habis-habisan di grup Tianxie memang cukup baru di sini. Aku sudah membicarakannya dengan seorang saudara saat kami bebas. Xiao Hong menjawab dengan jujur, lalu perlahan mengalihkan perhatiannya ke Jiwo. Melihat tatapan Xiao Hong yang tertuju padanya, Jiwo tiba-tiba memalingkan muka, perasaan getir membuncah di hatinya. 20 tahun lagi telah berlalu. Xiao Hong tidak banyak berkomentar tentang ekspresi Jiwo. Ia malah berjalan perlahan ke sisi Jiwo, mengeluarkan sebuah pola pertempuran dari tas pola sihirnya, dan meletakkannya di hadapan Jiwo. Pola pertempuran ini adalah pola pertempuran segudang milik Gao Zeji. Pola pertempuran ini adalah pola pertempuran Grandmaster tingkat kelima. Xiao Hong tidak membutuhkannya, begitu pula pasukan tawanan, dan Flow juga tidak. Daripada membiarkannya menganggur di tangan Xiao Hong, lebih baik berikan saja kepada seseorang yang bisa menggunakannya. Melihat Xiao Hong meletakkan tanda perang segudang di depannya, mata Jiwo berkedip tanpa sadar. Kemudian, ekspresinya berangsur-angsur berubah, dan cahaya di matanya menjadi semakin jelas. Siapakah Jiwo selain monster pengendali jiwa di Provinsi Langit? Mungkin Xiao Hong bukan satu-satunya yang bisa dianggap sebagai super master pembuat tanda. Seberapa berhargakah pola perang segudang ini di hadapannya? Tidak bisakah dia melihatnya? Terlebih lagi, kekuatan kendali diresapinya, dan Jiwo hampir mati lemas. Pola pertempuran permanen. Pentingnya pola pertempuran permanen yang hebat seperti itu jelas terlihat. Pola itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya, sesuatu yang sulit didapat. Ini Jiwo membelalakan matanya sedikit, menatap Xiao Hong dengan tidak percaya. Ini pola pertempuran utama Gao Zeji, seorang Grandmaster tingkat kelima. Kau bisa menggunakannya. Ini kompensasi untuk 20 tahun ke depan. Xiao Hong melirik ekspresi Jiwo yang berlebihan dan berkata dengan santai. Benarkah Jiwo tak percaya? Kau tahu, pola pertempuran ini berbeda dari pola pertempuran biasa. Bahkan jika Jiwo adalah seorang Great Master level 5, mungkin butuh lebih dari 20 tahun untuk membuatnya hanya dengan mengumpulkan material, dengan asumsi tidak ada keuntungan tak terduga. Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi, hanya melirik Jiwo. Ia tersenyum tipis dan berjalan perlahan keluar, langsung menuju kantor Flamingo. Pada saat ini, Flamingo sedang memeriksa berbagai intelijen yang baru saja dikirim kembali. Melihat Xiao Hong masuk, Flamingo langsung memberikan informasi itu kepada Xiao Hong. Lagi pula, Xiao Hong adalah bos di Caspian County. Sambil memegang map yang diberikan Flamingo, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat pengerahan militer negara bagian Gaoxiang Zhenyi saat ini 300.000 tentara di negara bagian Chonggao, 300.000 di negara bagian Shengxi, 1.000 di tank pola ajaib, 1.000 di pesawat tempur pola ajaib, dan 500 di kendaraan pasokan bergerak. Kira-kira begitulah. Menurut laporan intelijen, pasukan Provinsi Chonggao akan memasuki Provinsi Tianhe saat mereka melancarkan serangan. Provinsi Chonggao bukan lagi provinsi penyerang utama, dan pasukan Provinsi Shengxi juga akan bergerak sejauh mungkin ke utara, menjauhi laut pedalaman Risjian. Flamingo duduk di bangku kayu di sebelah Xiao Hong dan berbicara kepadanya sambil menuangkan secangkir teh hangat. Xiao Hong sama sekali tidak terkejut dengan laporan Flamingo. Jelas, Yi Fengmo telah memahami sepenuhnya kekuatan Provinsi Langit di laut pedalaman Risjian dan berencana untuk menghindarinya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang bijaksana. Namun, apakah itu benar-benar akan berhasil? Aku ingin tahu apa rencanamu, bos, tanya Flamingo sambil menyesap teh hangatnya. Sudah berapa tahun kita bertahan 1000 tahun penuh, kan kurasa mulai sekarang, situasi pasif ini harus diubah. Kita harus beralih dari serangan pasif ke serangan aktif. Kita harus secara aktif mencari pasukan Gaoxiang dan melancarkan serangan proaktif, mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Kenapa kita selalu diganggu? Xiao Hong merenung sejenak dengan hati-hati dan berbisik kepada Flamingo. Mendengar ini, Flamingo mengangguk, sedikit kegembiraan terpancar di matanya. Berapa jangkauan maksimum rudal pola ajaib kita sekarang, tanya Xiao Hong. Saat ini, rudal dengan jangkauan terjauh adalah rudal Migratory Bird, yang bisa mencapai 3.000 km. Kekurangan rudal ini adalah hulu ledaknya yang kurang kuat, dan harganya juga mahal. Satu rudal Migratory Bird harganya mencapai 120.000 koin emas, dan pangkalan angkatan laut hanya memiliki 1.000 unit, lapor Flamingo jujur kepada Xiao Hong. Xiao Hong tidak menjawab, ia malah mengambil peta dari sampingnya, mengukurnya, lalu menggambar area dengan radius 3.000 km, berpusat di laut pedalaman Risjian, yang dapat dijangkau oleh rudal burung migrasi. Hampir seluruh Provinsi Chonggao, Provinsi Shengxi, dan Provinsi Jingxian telah tercakup, termasuk sepertiga Provinsi Tianhe dan seperempat Provinsi Hongxin. Muat semua 1.000 rudal burung migran ke Long Ridge untuk serangan dukungan bergerak. Juga suruh Lei Jie datang ke sini, perintah Xiao Hong kepada Flamingo.
Hanya sekitar 10 menit kemudian, Lei Jie, yang berada di dermaga lain, tiba di kantor Flamingo, kelelahan, dan memberi hormat kepada Xiao Hong dengan penuh hormat. Xiao Hong tidak banyak bicara tentang hal ini, tetapi hanya menunjuk ke bangku kayu di depannya dan memberi isyarat kepada Lei Jie untuk duduk. Aku ingin tahu apa yang ingin dibicarakan bos denganku. Lei Jie bertanya ragu-ragu, lalu menerima teh hangat yang disodorkan Flamingo. Berapa jumlah pasukan yang dimiliki Kabupaten Caspian saat ini? Xiao Hong melirik Lei Jie dan bertanya. Tidak banyak, 15 divisi, total 150.000 orang. Namun, mereka semua elit. 50.000 dipilih dari Kabupaten Caspian, dan 100.000 lainnya adalah perwira dari kabupaten lain yang telah direhabilitasi atau veteran yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Lei Jie melaporkan dengan jujur. Ini juga yang dimaksud Xiao Hong sebelumnya, pasukan haruslah elit, mengendalikan jumlah dan meningkatkan kualitas prajurit individu. Lagi pula, Provinsi Langit tidak mampu menggunakan taktik gelombang manusia, juga tidak mampu menanggung korban jiwa. Terlalu banyak orang hanya akan meningkatkan biaya militer. Pilih 10 divisi terbaik dan persiapkan mereka untuk bertempur, Xiao Hong menginstruksikan Lei Jie. Bos, apa yang akan kita lakukan? Tanya Lei Jie dengan rasa ingin tahu. Memang, ia tahu kabar bahwa Gao Xiangzhenyi akan melancarkan serangan ke Provinsi Tianji, tetapi pertahanan setiap kabupaten jelas bukan masalah. Jadi, apa yang direncanakan Xiao Hong dengan mengalokasikan 100.000 orang? Kita akan mengambil inisiatif dan menghancurkan sepenuhnya masa-masa makmur ini. Kita menawarkan kedua negara ini sekutu kita. Dengarkan baik-baik, aku bicara tentang kehancuran total. Tak seorang pun akan luput. Kita akan mengubah kedua negara ini menjadi negara mati. Terlepas dari apakah bangsa Gao Xiangzhenyi ingin berperang atau tidak, kita akan memulai pertempuran terlebih dahulu. Mengapa kita harus diintimidasi oleh bangsa Gao Xiangzhenyi dan bukan hanya kali ini? Seiring dengan terus berkembangnya rudal pola sihir kita, jangkauan serang kita juga akan semakin jauh, kata Xiao Hong kepada Lei Jie dan Flamingo. Oke, bos, aku sudah lama menantikan momen ini. Lei Jie menjawab dengan penuh semangat, dan ia sudah menggosok-gosokkan tangannya dengan penuh harap. Sekarang, kalian bisa pergi dan bersiap. Susun rencana pertempuran yang terperinci sesegera mungkin dan berikan kepadaku, perintah Xiao Hong, lalu meneguk teh hangat di sampingnya dan berdiri untuk pergi. 3 hari kemudian, negara bagian Gao Xiangzhenyi, di bawah komando Gao Longting, telah mengerahkan 600.000 pasukan, termasuk pasukan mekanik, di pinggiran Provinsi Shengxi dan Provinsi Chonggao, siap untuk merespons setiap saat. Gao Longting, pendeta baru di kuil Ogus, menatap peta penempatan militer di hadapannya, wajahnya tanpa menunjukkan kegembiraan atau kegembiraan. Gao Longting telah berada di alam agung selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu kemampuan tempur Provinsi Langit saat ini. Pasukan berkekuatan 600.000 orang mencoba merebutnya hampir mustahil. Kecuali segel Harrison dilepas dan tank berpola sihir membersihkan jalan, masih ada peluang untuk menang. Namun, tidak ada kata kecuali dalam pertempuran saat ini, dan sejauh mana perkembangan Skyrim di Laut Rizgan masih belum diketahui. Meskipun survei telah dilakukan, Laut Rizgan selalu mendung dan memiliki iklim yang sangat keras, sehingga menyulitkan eksplorasi. Lebih lanjut, beberapa gambar deteksi yang kami lihat tidak mengungkapkan apapun. Sebaliknya, 6 pesawat pengintai Magic Pattern dan 1 kapal deteksi Magic Pattern dihancurkan oleh rudal Magic Pattern yang terbang di bawah air. Dapat dikatakan bahwa Gao Longting sebenarnya tidak ingin berperang dalam pertempuran ini, tetapi pendeta dari kerajaan Gao Xiangzhenyi yang bermartabat telah terbunuh. Bagaimana mungkin kerajaan Gao Xiangzhenyi, yang menganggap dirinya sebagai negara adidaya, tidak bereaksi? Jika ini benar, bagaimana Gao Xiangping akan memandangnya? Bukankah ini seperti menamparkan wajahnya sendiri? Oleh karena itu, Gao Longting hanya bisa menerima kenyataan dan secara simbolis melawan pertempuran ini, lalu berbalik arah dan mengarang hasil agar bisa lolos. Tujuan utama Gao Longting sekarang adalah menjaga stabilitas kekuasaannya di dalam negeri. Ini adalah hal terpenting. Memecahkan Skyrim hanyalah hal sekunder. Ingat, sebelum kita sepenuhnya memahami kekuatan provinsi Skyrim yang sesungguhnya, kita harus berhati-hati dalam menyerangnya. Jangan pernah bertindak gegabah. Pendekatan terbaik adalah menggunakan tank dan pesawat tempur berpola sihir kita untuk membombardir provinsi Skyrim tanpa henti, menampilkan serangan balik yang dahsyat. Setelah itu, kita bisa menciptakan beberapa kemenangan dan mengakhiri hari ini. Gao Longting memberi instruksi, sambil menatap Yi Fengmo di depannya. Saya mengerti, jawab Yi Fengmo. Kenyataannya, berdasarkan situasi saat ini, membiarkan kerajaan Sangbang Zenyi ikut berperang adalah solusi terbaik dan paling dapat diandalkan. Namun, kerajaan Sangbang Zenyi berbeda dengan kerajaan Gao Xiangzhenyi. Seperti kata pepatah, pohon yang terlalu besar akan menarik angin, dan setiap gerakannya akan menarik perhatian semesta harimau. Kini,
Di bawah negosiasi aktif Uni Apen ini, seluruh semesta harimau telah berhenti menganiaya rakyat Lord Daeron atas dasar kemanusiaan. Hanya aliansi kebenaran merah dan aliansi beba baru yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, masih diam-diam melakukan genosida terhadap Lord Daeron, dengan kerajaan Gao Xiangzenyi bertindak sebagai garda depan mereka. Mengirim sesuatu secara diam-diam boleh saja, tetapi jika mereka melancarkan serangan besar-besaran ke Skyrim, Federasi Apen ini tidak akan setuju. Konon, Federasi Apen ini telah mengincar Skyrim selama ratusan tahun, tetapi sayangnya, jaraknya terlalu jauh, dan mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka, sehingga situasi tetap menemui jalan buntu. Uni Apen ini tidak dapat masuk, dan kerajaan atas keadilan sejati berani bertindak gegabah dan bertindak terlalu jauh. Inilah situasi terkini di Provinsi Langit. Jika kerajaan Sangbang Zenyi tidak bergerak, Uni Apen ini tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menekan kerajaan Gao Xiangzenyi dengan berbagai cara dan memblokir semua aktivitas ekonomi eksternal mereka. Inilah satu-satunya cara, baik kerajaan Sangbang Zenyi maupun Uni Apen ini tidak ingin melihat penggunaan kekuatan. Jika kedua federasi besar menggunakan kekuatan, pasti akan menyebabkan kekacauan di alam semesta harimau dan bencana besar. RQ. Oleh karena itu, kerajaan Sangbang Zenyi tidak akan mengambil tindakan terhadap Provinsi Langit kecuali benar-benar diperlukan, dan hanya dapat secara diam-diam mengirimkan sejumlah pasokan bantuan, senjata, dan peralatan. Saat Yi Fengmo keluar dari kantor Gao Longting, ia mulai memimpin 600.000 pasukan kerajaan Gao Xiangzenyi dengan meriah, memobilisasi seluruh pasukan dengan meriah, dan menempatkan pasukannya di Provinsi Tianhe dan utara Provinsi Shengxi. Ia juga menunjukkan momentum yang luar biasa dan bergerak mendekati Provinsi Tianji. Ia sangat berhati-hati di sepanjang jalan, hampir menggunakan tank berpola magis untuk memimpin jalan, dan menjaga jarak sejauh mungkin dari Laut Pedalaman Risjian. Pada saat yang sama, semua platform informasi utama kerajaan Gao Xiangzenyi mulai dengan giat melaporkan berbagai aspek, dan kata balas dendam mulai menyebar di kerajaan Gao Xiangzenyi. Seluruh bangsa marah dan ingin menghancurkan Provinsi Tianji dan Xiaohong. Slogan hancurkan Provinsi Tianji, bunuh Xiaohong, hidup Gao Longting terus bergema di kota-kota dan desa-desa di berbagai negara bagian. Pemandangannya luar biasa. Sebaliknya, reaksi Provinsi Tianji tampak jauh lebih tenang. Kabupaten Fenggu dan Kabupaten Hongfeng, dua kabupaten yang akan menghadapi serangan dari negara bagian Gao Xiangzenyi, telah melakukan berbagai mobilisasi secara tertib di bawah perintah Xiaohong. Kabupaten Fenggu dibantu dalam pertahanan oleh Kabupaten Hancang, dan Kabupaten Hongfeng dibantu dalam pertahanan oleh Kabupaten Lidun. Demikian pula, Xiaohong sepenuhnya mencabut perintah militer yang membatasi Kabupaten Lidun untuk hanya bertahan dan tidak menyerang. Sebaliknya, Tes yang bertanggung jawab, dan ia akan melancarkan serangan balik pada waktu yang tepat dan bahkan mulai merebut kembali wilayah yang hilang. Saat ini, Xiaohong berada di ruang operasi pertama Pangkalan Angkatan Laut. Ekspresinya tenang, tetapi alisnya sedikit berkerut. Di layar cahaya utama di depannya, status mobilisasi pasukan Gao Xiang sedang ditampilkan. Di permukaan, tampaknya tidak banyak perubahan, tetapi sistem komandonya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tata letak pasukannya yang sama sekali tidak teanisir dan selalu berhenti. Di sebelah Xiaohong duduk Komandan Militer Utama Caspian County Flo, Regi, Flamingo, Leknon, dan Panglima tertinggi dari 15 divisi Caspian County. Xiaohong tidak mengetahui kabupaten-kabupaten lain, tetapi Kabupaten Caspian, di bawah manajemen bersama Xiaohong, Flo, dan Lei Jie, teanisasi dengan baik, dengan 15 divisi yang teanisir rapi, masing-masing beranggotakan 10.000 orang. Komposisi pasukan juga diprioritaskan divisi pertama hingga kelima adalah pasukan utama-utama, divisi ke-6 hingga ke-10 adalah pasukan utama kedua, dan seterusnya. Beginilah situasi umum di Kabupaten Caspian, bahkan di Provinsi Tianji. Kita sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi kerajaan Gao Xiangzenyi secara langsung, dan kali ini, permintaanku adalah kita tidak peduli bagaimana kerajaan Gao Xiangzenyi memperlakukan kita. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan memberikan pukulan telak bagi Zheng Shizu dan Jing Xianzu. Jangan ragu dan jangan berbelas kasihan. Karena tidak ada yang pernah mengasihani kita, tentu saja kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Serangan harus dilakukan sesuai kemampuan kita, dan hal pertama yang harus dipastikan adalah meminimalkan korban jiwa pasukan, kata Xiaohong kepada jenderal di sampingnya, kata demi kata, dengan wajah dingin. Meskipun Xiaohong telah mengatakan ini sebelumnya, para jenderal yang hadir masih bersemangat ketika mendengarnya. Para prajurit Lord Daeron telah lama menantikan momen ini. Lalu, bagaimana persiapan untuk penguasa akuatik kita? Tanya Xiaohong serius, sambil mengalihkan pandangannya ke arah Flamingo. Keempat penguasa air telah berkumpul di Pangkalan Angkatan Laut dan bersiaga setiap saat. Jika persediaan berkurang, setiap penguasa air dapat menampung 12.000 prajurit. Flamingo melapor kepada Xiaohong dengan ekspresi serius. Jadi, kalau terisi penuh,
jumlah orangnya bisa mencapai 48.000 sampai 50.000 orang, cukup untuk 5 divisi, gumam Xiao Hong dalam hati setelah mendengar ini, lalu kembali menatap peta di depannya. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 50.000 pasukan di Provinsi Jingxian, dan sisanya terkonsentrasi di Provinsi Shengxi. Selain itu, sebagian besar pasukan di Provinsi Hongxin juga terkonsentrasi di Provinsi Tianhe. Secara khusus, seluruh Provinsi Jingxian berada dalam jangkauan rudal burung migrasi, jadi tidak perlu khawatir tentang pasukan lapis baja udara dan darat negara bagian Gao Xiangzhenyi. Jadi, setelah berpikir sekitar 10 menit, Xiao Hong akhirnya memberi perintah divisi pertama hingga kelima, ikuti aku dan pasukan tawanan, dan masuk kembali ke Jingxiansu. Tujuannya adalah menghancurkannya. Flo akan memimpin divisi ke-6 hingga ke-10 untuk memasuki Shengxisu. Selama Kabupaten Fenggu dan pasukan Gao Xiang bertempur, kalian akan menyerbu Shengxisu dari selatan. Tanpa sepatah kata pun, ketika kalian melihat orang-orang Gao Xiang, terlepas dari jenis kelamin, usia, bunuh mereka langsung, dan luncurkan operasi genosida pertama Kekaisaran Lord Daeron kita. Xiao Hong membuat keputusan yang begitu kejam dengan wajah dingin. Membasmi klan orang lain adalah salah satu hobi Xiao Hong. Ekspresi para jenderal yang mendengar ini sedikit berubah. Jelas, perintah damai Xiao Hong menunjukkan banyak kebrutalan. Siapapun bisa mendengarnya, namun, tak seorang pun yang hadir membantahnya. Pertama, mereka tidak berani, dan kedua, mereka memohon untuk Gao Xiangren. Kau bercanda. Bos, apa yang harus kita lakukan? Tanya Komandan Divisi ke-11. Gerilya, misi pertama kalian adalah melindungi wilayah Laut Kaspia untuk mencegah musuh memanfaatkan situasi. Kedua, tunggu kesempatan untuk memperkuat wilayah Fenggu dan hadapi pasukan Gao Xiang secara langsung. Xiao Hong menjawab, lalu kembali menatap Flamingo. Bagaimana perkembangan penelitian kita tentang rudal peningkat komunikasi? Saat ini sedang dalam tahap penelitian dan pengembangan aktif. Setelah berhasil, kami dapat menjalin kontak dengan wilayah Kaukasus, jawab Flamingo jujur. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tindakan spesifik akan ditentukan berdasarkan keadaan, dan waktu tindakan ditetapkan besok. Setelah Xiao Hong memberi perintah, ia perlahan berdiri, berjalan keluar dari ruang operasi pertama, dan mulai memanggil pasukan tawanan. Para komandan divisi lain juga membuat persiapan secara terpisah dan mulai memobilisasi pasukan mereka secara diam-diam. Menjelang sore, pasukan dari divisi 1 hingga 5 telah memasuki kapal Water Overlord, sementara Xiao Hong dan pasukan tawanan memasuki kapal Tyrannosaurus Rex. Kemudian, di bawah pengawalan 12 kapal Long Reach, mereka berlayar dengan kecepatan penuh dan kembali menuju Jingxiansu. Selain itu, kapal selam lain milik daerah Kaspia juga telah disebar di wilayah pesisir negara bagian Shengxi dan negara bagian Nobel, siap tempur. Di bawah mobilisasi Xiao Hong, seluruh provinsi Tianji siap dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat yang sama, orang yang memimpin 300.000 pasukan Shengxizu bernama Cai Guangmo. Sebelumnya, ia hanya seorang letnan kolonel di bawah Gao Longting, tetapi kini ia langsung dipromosikan menjadi jenderal. Dari sebelumnya hanya memimpin lebih dari 1.000 orang, kini ia langsung memimpin 300.000 orang. Kesenjangan ini tidaklah kecil. Adapun perwira lain di bawahnya, situasinya bahkan lebih kacau. Beberapa adalah mantan atasan Cai Guangmo, dan beberapa lainnya hanya dipromosikan dari tentara. Sebagian besar komandan militer yang dianggap berprestasi pada masa normal, kecuali Gao Longting, telah meninggal dunia. Beberapa yang tersisa hanya di penjara. Dapat dikatakan bahwa saat ini, meskipun Cai Guangmo menikmati semua perlakuan seorang jenderal, tidak apa-apa jika dia tidak bertempur, tetapi menjadi komandan garis depan adalah pengalaman yang tidak nyaman baginya. Komando dan tata letak pasukannya berantakan, dan kualitas pasukannya pun tak tertandingi. Pasukannya nyaris seperti pasukan kelas 2 yang terdiri dari pasukan serampangan dan sejumlah kecil pasukan reguler. Bagaimana ini bisa dilawan oleh Provinsi Skyrim? Untungnya, Gao Longting hanya mengeluarkan perintah sebelumnya, dengan gembar-gembor dan moderat. Terus terang, itu hanya akting. Sekarang Cai Guangmo hanya berharap Provinsi Tianji tidak akan menimbulkan masalah besar. Di sisi lain, situasi militer di Provinsi Tianhe kurang lebih sama. Kualitas militernya jauh berbeda dengan Provinsi Chonggao. Sang komandan sadar diri dan telah lama memerintahkan beberapa putaran pemboman artileri pola ajaib, beberapa serangan simbolis bolak-balik, menangkap beberapa pemandangan menakjubkan, dan kemudian mengakhiri tugasnya dan mundur. Tanpa mereka sadari, saat ini, pengerahan pasukan Xiao Hong jauh lebih brutal daripada sebelumnya. Ia memutuskan untuk memberikan pukulan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada kerajaan Gao Xiangzhenyi dan memulai pertempuran sesungguhnya dengan kerajaan Gao Xiangzhenyi. Dalam sekejap mata, 1 hari dan 1 malam berlalu dengan cepat, dan kelompok tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex, yang berlayar dengan kecepatan penuh di laut pedalaman Risjian, sekali lagi tiba di pantai Jingxianzu yang sudah dikenal.
Sambil menatap pantai timur laut pedalaman Rizjian melalui layar cahaya, Xiao Hong merenung sejenak dengan hati-hati sebelum mengeluarkan perintah semua divisi. Ikuti rencana sebelumnya dan bagi menjadi 5 kelompok untuk melancarkan serangan berdarah terhadap prefektur Jingxian dari 5 arah. Namun, karena ini adalah serangan proaktif pertama kita, ingatlah untuk tidak maju dengan gegabah dan utamakan untuk memastikan tidak ada korban. Sekarang, maju. Atas perintah Xiao Hong, Tyrannosaurus Rex dan keempat penguasa air segera muncul ke permukaan, dan semua palka terbuka. Kemudian, para prajurit Kaspia yang berjajar rapat, bersenjata lengkap, menggerakkan pola arus atau pola angin, dengan cepat menyeberangi perairan dangkal, dan memasuki Jingxiansu. Saat itu pagi hari, matahari di timur baru saja muncul dari dalam tanah, memancarkan sinarnya yang hangat ke bumi. Namun di balik kehangatan ini, ada niat menghabisi yang tak berujung. Xiao Hong, mengenakan baju zirah Indomitable, perlahan keluar dari palka Tyrannosaurus Rex. Ia menatap seluruh bumi dengan tatapan dingin. Ini adalah pel asal kekaisaran Lord Daeron, dan ras Lord Daeron, setelah ribuan tahun penganiayaan dan penderitaan, akhirnya menyambut momen ini. Setelah itu, Xiao Hong, tanpa jeda, memacu sayap ibelnya untuk berlari menuju pantai dengan kecepatan rendah. Di belakangnya, anggota pasukan tahanan berjubah putih bersih dari ksatria pemakaman mengikuti dari dekat, mata mereka penuh dengan niat menghabisi dan kegembiraan. Pertarungan sesungguhnya dimulai dari saat ini. Begitu mereka menginjakkan kaki di tanah Jingxiansu, divisi ke-1 hingga ke-5, yang dipimpin oleh komandan masing-masing, bergegas menuju barat daya tanpa henti, dengan niat menghabisi dan kebencian tak berujung terhadap negara Gao Xiangzhen. Di sisi lain, divisi ke-6 hingga ke-10 yang dipimpin oleh Flo juga bergegas menuju kota-kota besar di provinsi Shengxi dari selatan Kabupaten Fenggu. Pembantaian di negara Gao Xiangzhen akan segera dimulai. Sementara itu, di kuil Ogus, Gao Longting berada di kantornya, menatap layar di depannya dengan ekspresi dingin. Di layar cahaya, status penempatan militer Provinsi Shengxi dan Provinsi Tianhe ditampilkan. Setelah mengalami banyak pertempuran sebelumnya, Gao Longting dapat dengan mudah melihat bahwa penempatan militer itu benar-benar kacau. Penempatan berbagai divisi sama sekali tidak teanisir, apalagi kemampuan untuk berkoordinasi satu sama lain. Untungnya, pasukan kedua negara memiliki unit lapis baja berpola sihir yang kuat, yang dapat membuat Skyrim merasa waspada. Tentu saja, pasukannya melemah, tetapi Gao Longting sangat yakin bahwa dalam beberapa dekade berikutnya, di bawah kepemimpinannya, Gao Xiangzhen Yiguo akan mendapatkan kembali kejayaannya, tetapi prasyaratnya adalah posisinya harus stabil. Perintah telah dikeluarkan. Siang nanti, operasi balas dendam akan dilancarkan terhadap Provinsi Tianji. Balas dendam untuk ayah Gao Zeji dan untuk bangsa Gao Xiangzhen yang penuh kebenaran. Gao Longting akhirnya mengeluarkan perintah melalui pola sihir komunikasi. Nadanya merdu dan kuat, tetapi di balik kekuatan merdu ini, Gao Longting juga mengirimkan pesan kepada Yi Fengmo. Isi pesannya sangat sederhana, berhentilah ketika sudah cukup. Gao Longting tidak sebodoh itu hingga tidak menyadari keadaan terkini negara Gao Xiangzhen. Namun, tepat saat Gao Longting mengeluarkan perintah ini, pola komunikasinya tiba-tiba bergetar. Orang yang meminta panggilan telepon itu tak lain adalah Zhang Lian, gubernur baru prefektur Jingxian. Saat panggilan tersambung, Gao Longting dapat melihat dengan jelas bahwa Zhang Lian, yang mungkin baru berusia 30-an, memiliki wajah penuh kepanikan dan tampak benar-benar terhina. Dia tentu saja orang kepercayaan Gao Longting yang paling terpercaya, dan sebelumnya dia hanyalah pejabat kecil di Sheng Zicheng. Zhang Lian, ada apa kamu kelihatan bingung sekali? Gao Longting sedikit mengernyit melihat Chen Chuang seperti ini, lalu berkata dengan nada tidak puas. Ayah, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Provinsi Skyrim, di bawah kepemimpinan Xiao Hong, kembali bangkit. Ia memimpin pasukan tawanan dan 50.000 prajurit Lord Daeron, terbagi menjadi 5 kelompok dan berbaris menuju prefektur Jingxian. Mereka menghabisi siapapun yang mereka lihat dan menghancurkan setiap rumah yang mereka temukan. Kota Chicheng kini telah menjadi lautan api, dan pangkalan militer Lanyang telah hancur total. Tak seorang pun atau apapun yang selamat. Dan serangan mereka terus berlanjut. Kata Zhang Lian, keringat bercucuran di dahinya, matanya dipenuhi ketakutan. Apa mendengar ini, Gao Longting tak kuasa menahan napas. Ia sempat khawatir Provinsi Tianji akan melancarkan serangan balik yang kuat. Namun, ia tak pernah menyangka Xiao Hong sama sekali tak peduli dengan pergerakan pasukan Gao Xiang. Sebaliknya, ia mengubah sikap pasifnya sebelumnya, dengan tegas mengambil inisiatif pertempuran, dan memimpin serangan sengit ke kerajaan Zenyi milik Gao Xiang. Mendengar hal ini, wajah Gao Longting memucat. Saat itu, Gao Longting seolah menyadari sesuatu yang mengerikan. Provinsi Langit tak lagi terpaku pada posisinya seperti kura-kura. Sebaliknya, dengan Provinsi Langit sebagai intinya dan Laut Pedalaman Rizjian sebagai penopangnya,
mereka akan secara proaktif menyerang negara Gaoxiang Zhenyi saat negara itu berada di titik terlemahnya, memastikan kegelisahan abadinya. Yang lebih penting, di bawah kepemimpinan Xiao Hong, Provinsi Tianji mengatasi masa tersulitnya hanya dalam waktu 1 tahun dan membuat langkah besar menuju kemakmuran. Perintahkan seluruh pasukan yang tersisa di Provinsi Jingxian untuk segera bergerak dan melancarkan serangan balik yang dahsyat terhadap pasukan Lord Daeron yang sedang menyerang. Gao Longting tak punya pilihan lain selain mengeluarkan perintah ini. Pada saat yang sama, Xiao Hong, yang memimpin pasukan tawanan dan 10.000 prajurit divisi pertama, kembali memasuki kota Endafur. Dibandingkan dengan pendekatan diam-diam sebelumnya, serangan kali ini jauh lebih agresif. Saat Xiao Hong memimpin pasukannya ke kota Fenjin, ia memimpin hampir 100 kusir kereta perang yang sudah berada di udara. Di bawah mereka, para kusir kereta perang dan kusir kereta perang lainnya, membentuk pola serangan 3 dimensi saat mereka menyerbu ke kota Fenjin. Tak ada simpati, tak ada belas kasihan, dan tak ada ampun. Seluruh penduduk Gaoxiang tewas di tempat. Sedangkan untuk bangunan-bangunan, mereka menggunakan pola perang api yang diperlengkapi pasukan Lord Daeron untuk menembakkan bola api bersuhu tinggi dan membakarnya. Dalam sekejap, seluruh kota Endafur berubah menjadi neraka hidup di bawah injakan Xiao Hong dan pasukan Lord Daeron. Api jingga merah menyala dengan ganas, dan deru kesakitan tak berujung. Banyak orang Gaoxiang, yang menghadapi keputusasaan, menangkupkan tangan dan berdoa dengan khusyuk kepada Dewa Ogus, memohon perlindungannya. Dan di mana Dewa Ogus tidak ada yang tahu. Singkatnya, saat ini, ia tidak muncul. Tepat ketika Xiao Hong telah membantai separuh kota, pasukan di daerah dekat kota Fenjin akhirnya berkumpul. Sebanyak 15.000 orang berkumpul di daerah dekat alun-alun inti Gaoche. Saat kedua pasukan secara bertahap bertemu di kota Endafur, perubahan yang terjadi pada kedua pasukan selama periode perkembangan yang begitu panjang menjadi jelas bagi semua orang. Pasukan Lord Daeron mengenakan zirah yang seluruhnya terbuat dari sisik paduan ultramikron, dilengkapi dengan setidaknya 3 pola perang superior, belum termasuk zirah pribadi mereka. Mereka kokoh dan tinggi, dengan tinggi rata-rata melebihi 180 cm. Sebaliknya, 15.000 bala bantuan dari prefektur Jingxian mengenakan baju besi kain yang pang camping, sedangkan yang lebih bagus hanya memiliki beberapa logam yang bertatahkan di atasnya. Akibat kekurangan gizi sejak kecil, tinggi rata-rata mereka hanya sedikit di atas 160 cm, dan mereka kurus kering. Menatap Xiao Hong dan pasukan Lord Daeron, mata mereka masih dipenuhi sedikit keganasan, tetapi momentum mereka tak lagi sekuat sebelumnya. Ingatlah, Dewa Ogus hanya menyukai para prajurit yang maju ke garis depan dan bertempur dengan gagah berani, bukan para pengecut. Di bawah kepemimpinan Pastor Gao Longting, kerajaan kebenaran sejati Gaoxiang tetap menjadi kekuatan kosmik, dan para Ibel Lord Daeron akan selalu rentan. Para prajurit Gaoxiang, majulah. Bertempurlah untuk Dewa Ogus. Bertempurlah untuk Pastor Gao Longting. Komandan di garis depan pasukan upeti memberi perintah kepada para prajurit dengan suara memilukan. Saat berikutnya, para prajurit upeti yang kurus dan pang camping itu meneriakkan slogan-slogan dan menyerang langsung ke arah Xiao Hong, pasukan tawanan, dan divisi pertama Kaspia. Menghadapi pemandangan ini, Xiao Hong, mengenakan baju zirah sang pantang menyerah, berdiri di atas reruntuhan bangunan. Ekspresinya tenang, tanpa jejak keganasan, dan ia tidak mengeluarkan perintah apapun, karena perintahnya sudah dikeluarkan eksekusi siapapun dari Gaoxiang yang bertemu dengan mereka. Ketika prajurit upeti berada dalam jarak 100 meter dari mereka, prajurit divisi pertama Laut Kaspia mengaktifkan pola aliran atau pola angin, melaju kencang, dan menyerbu ke arah prajurit upeti. Berbagai tubuh energi menyapu tubuh Gaoxiang Zhenyi Guo, dan dalam sekejap, sejumlah besar prajurit jatuh ke tanah. Pada saat ini, pasukan Lord Daeron dan pasukan Gaoxiang tidak lagi berada di level yang sama. Kemudian, dengan bergabungnya tentara tawanan dan Xiao Hong, pertempuran menjadi pembantaian sepihak. Adapun prajurit Gaoxiang sebelumnya, kualitas mereka paling banter hanya sedikit lebih baik daripada warga sipil Gaoxiang. Dengan kata lain, mereka pada dasarnya adalah warga sipil dengan lambang perang. Sedangkan untuk bala bantuan, pesawat tempur dan tank Magic Pattern diledakkan menjadi tumpukan besi tua oleh rudal Tyrannosaurus Rex bahkan sebelum mereka mencapai tujuan. Bandara pola ajaib dan pangkalan tank pola ajaib semuanya mengalami pukulan telak dari Tyrannosaurus Rex dan Longspin. Hampir semua lokasi militer penting di prefektur Jingxian kini telah menjadi lautan api. Gao Longting, yang berada di kuil Ogus, menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapannya melalui layar cahaya. Wajah pucatnya kini dipenuhi ketakutan. Saat ini, ia tampaknya benar-benar menyadari bahwa provinsi Skyrim tidak lagi seperti dulu. Yang lebih penting, jika provinsi langit diibaratkan sebuah tumor, saat ini, tumor tersebut telah berubah total dari tumor jinak menjadi tumor ganas, dan menyebar dengan cepat, menyebabkan situasi di kerajaan Gaoxiang Zhenyi terus memburuk.
Provinsi langit ini hanya wilayah yang sangat kecil. Bagaimana mungkin bisa menjadi begitu kuat? Mustahil sekali, gumam Gao Longting dalam hati, wajahnya pucat pasi. Pada saat ini, setelah Gao Longting melakukan pembersihan besar-besaran untuk melindungi posisinya, negara Gao Xiangzenyi telah kehilangan kekuatan utama dan banyak jenderal, dan menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Seolah-olah mereka kembali ke masa kejayaan Lord Daeron, situasi ras pengembara. Satu-satunya perbedaan adalah Harrison sudah tidak ada lagi. Ras Lord Daeron tidak lagi memiliki rasa simpati terhadap ras ini. Satu-satunya yang mereka miliki hanyalah kebencian, dan tekad brutal Xiao Hong untuk membasmi ras tersebut. Cepat, perintahkan pasukan Provinsi Shengxi untuk menghentikan serangan mereka ke Provinsi Tianji dan bergegas membantu Provinsi Jingxian. Gao Longting agak panik saat ini. Lagi pula, ia baru saja menjabat dan masih sangat kurang pengalaman sebagai penguasa tertinggi negara bagian Gao Xiangzenyi. Laporkan kepada pendeta, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. 50.000 pasukan Lord Daeron di wilayah selatan dan tengah negara sejahtera, yang dipimpin oleh Flo, telah terbagi menjadi 3 kelompok dan menghancurkan segalanya di negara sejahtera. Tidak lama setelah Gao Longting mengeluarkan perintahnya, Gubernur baru negara bagian Shengxi melaporkan kepada Gao Longting dengan ekspresi ngeri di wajahnya bahwa dia sedang melarikan diri karena kota inti negara bagian Shengxi telah dihancurkan. Ketika Gao Longting mendengar perintah ini, dia tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan dia duduk di meja dan kursi yang indah itu, tidak bergerak. Di mana para pejuang pola sihir? Kita kirim mereka. Setelah 5 menit, Gao Longting akhirnya memberi perintah dengan suara serak. Hampir semua pejuang pola sihir telah dihancurkan sepenuhnya oleh makhluk bawah laut di Laut Pedalaman Risjian, jawab Gubernur negara bagian Shengxi dengan wajah sedih. Melapor kepada Bapak Pendeta, pasukan Komando Fenggu tiba-tiba menyerbu dari Provinsi Langit dan sedang mencari konfrontasi langsung. Tepat saat Gubernur negara bagian Shengxi melapor, gambar Cai Guangmo tiba-tiba muncul di layar di hadapan Gao Longting, melapor kepadanya dengan ekspresi panik. Pada saat yang sama, melalui jendela di belakang Cai Guangmo, Gao Longting dapat melihat dengan jelas bahwa di udara, makhluk roh berjenis naga terus berputar-putar di langit, sesekali menembakkan tubuh energi bersuhu tinggi ke tanah, atau menukik ke bawah untuk menyerang. Jauh di sana, ke arah Provinsi Skyrim, sejumlah besar prajurit Kabupaten Fenggu juga menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dapat dikatakan bahwa sesaat sebelum pasukan utama negara bagian Shengxi melancarkan serangan ke Kabupaten Fenggu, Kabupaten Fenggu telah memimpin dalam melancarkan serangan terhadap pasukan utama di bagian utara negara bagian Shengxi. Yang lebih mengerikan lagi, pasukan yang dipimpin Flo telah memutus semua jalur mundur pasukan utama, dan membentuk pengepungan dengan 200.000 pasukan dari Kabupaten Fenggu. Tujuannya jelas, yaitu untuk memusnahkan semua orang Gao Xiang di Shengxisu. Lalu kenapa kau masih berdiri di sana? Lawan atau kabur? Gao Longting menatap ekspresi panik Cai Guangmo, hatinya dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin seorang komandan garis depan yang bermartabat bisa panik saat menghadapi serangan musuh? Sebenarnya, Cai Guangmo tidak bisa disalahkan atas hal ini. Lagi pula, ia tidak punya pengalaman memimpin 300.000 pasukan. Ketika ia berpikir bahwa hidup dan mati 300.000 pasukan ada di tangannya, ia merasa sangat tertekan. Menghadapi desakan Gao Longting, Cai Guangmo tentu saja tidak berani mengabaikannya. Setelah komunikasi terputus, ia dengan gemetar melewati pola sihir komunikasi dan berteriak, "Semua pasukan Shengxisu, serang balik di seluruh area, dan serang dengan keras." Perintah seperti itu mungkin baik untuk situasi lokal, tetapi bagaimana 300.000 pasukan, 30 divisi, akan melawan? Bagaimana mereka akan berkoordinasi? Tidak ada yang membahas hal itu. Hampir dalam sekejap, pasukan Shengxisu terkepung dan jatuh ke dalam kekacauan. Hampir semua orang bertempur sendiri-sendiri. Kau melawan pasukanmu, aku melawan pasukanku. Yi Fengmo, yang sedang mengawasi pertempuran di Hongxinzu, tak kuasa menahan desahan ketika melihat pemandangan ini. Pasukan kerajaan Gao Xiangzenyi sudah tidak seperti dulu lagi, terutama sistem komandonya yang sudah berantakan. Namun, ini baru permulaan. Segera setelah itu, pasukan Provinsi Tianhe menghadapi serangan balik dari Kabupaten Hongfeng. 600.000 pasukan elit Kabupaten Lidun telah menembus garis pertahanan Ruima dan terbagi menjadi 2 kelompok. 200.000 pasukan menyerang Provinsi Tianhe, sementara 400.000 pasukan mengamuk di Provinsi Chonggao yang sedang terpuruk, menghancurkan semua blokade dan posisi pertahanan yang dibangun oleh negara bagian Gao Xiangzenyi yang merugikan Provinsi Tianji. Garis depan kerajaan Gao Xiangzenyi runtuh saat ini. Di beberapa layar cahaya di depan Gao Longting dan Yi Fengmo, satu-satunya gambar yang bisa mereka lihat hanyalah berbagai rudal berpola ajaib yang melesat lurus ke langit di bawah permukaan Laut Pedalaman Risjian, atau pembakaran kota-kota Gao Xiangzenyi, dengan tentara dan warga sipil yang dibantai. Selain itu, ada juga gelombang cahaya tak terhitung jumlahnya yang terciprat setelah rudal berpola ajaib meledak. Saat ini, hampir seperempat wilayah bintang Ibel telah sepenuhnya tenggelam dalam peperangan.
Yang lebih ironis lagi, Gao Longting bingung bagaimana cara mengirim bala bantuan setelah pembersihan besar. Negara bagian Gao Xiangzenyi tidak lagi memiliki pasukan untuk dimobilisasi. 2 juta pasukan yang tersisa bertanggung jawab untuk mengendalikan berbagai negara dan melindungi keselamatan Gao Longting. Sekalipun mereka bisa memobilisasi 200.000 atau 300.000 pasukan, tampaknya tidak akan ada yang berubah. Kekuatan individu, peralatan tempur, dan dukungan pasokan kedua belah pihak benar-benar di luar jangkauan. Yang lebih penting, perasaan paling intuitif yang diberikan Laut Pedalaman Rizjian kepada orang-orang saat ini adalah bahwa ia merupakan benteng bawah laut yang super. Meliputi setiap area, ia seperti perpanjangan segel Harrison, yang secara khusus digunakan untuk menekan pasukan lapis baja berpola ajaib kerajaan Gao Xiangzenyi. Sehari penuh dan 1 malam berlalu. Mari kita lihat Xiao Hong di Jingxiansu. Ia telah membantai 7 kota di Jingxiansu, dari timur hingga barat. Xiao Hong saja, tentara tawanan dan divisi pertama, tentara dan warga sipil Gao Xiang yang terbunuh, jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta orang. Dia benar-benar ibel dan algojo, dan seperti yang sudah kukatakan, semua ini dipaksakan padanya. Jika dia tidak menghabisi, dia akan dibunuh. Pada saat ini, Xiao Hong, yang mengenakan baju zirah yang tak kenal menyerah, sekujur tubuhnya berlumuran darah, dan keyakinan es di tangannya juga emeskan darah. Di depan Xiao Hong terdapat perbatasan antara prefektur Jingxian dan prefektur Hongxin. Mendengar berita itu, warga Gao Xiang berlarian dengan panik, mata mereka dipenuhi ketakutan. Di sisi lain, Xiao Hong masih memasang ekspresi dingin di wajahnya dan tidak memerintahkan pengejaran lebih lanjut, karena jika dia maju, dia akan berada di luar jangkauan rudal pola sihir. Sekitar 1 jam kemudian, divisi-divisi yang datang dari arah lain juga berkumpul di belakang Xiao Hong, dan setiap prajurit berlumuran darah merah cerah. Tidak dapat disangkal bahwa ras Lord Daeron selalu disebut ibel, dan sekarang di bawah kepemimpinan Xiao Hong, mereka hampir menjadi ibel. Seluruh negara Jingxian telah sepenuhnya berlumuran darah. Setelah sehari semalam pembantaian, negara itu telah sepenuhnya berubah menjadi negara mati. Kemanapun tentara lewat, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Terkadang, bahkan para prajurit Lord Daeron pun merasakan jantung mereka berdebar kencang. Hanya dalam 1 hari itu, mereka menghabisi lebih banyak orang daripada yang telah mereka bunuh sepanjang hidup mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang komandan divisi yang berlumuran darah menghampiri Xiao Hong, membungkuk sedikit, dan bertanya dengan penuh hormat. Saat ini, ia perlahan-lahan merasakan aura yang berbeda dari Xiao Hong, seperti raja, dan seperti ibel, yang membuat orang-orang merasa kagum sekaligus takut. Xiao Hong tidak langsung menjawab. Ia melirik ke depan lagi, berhenti sejenak, lalu bertanya, bagaimana situasi di zona pertempuran lainnya? Negara Shengxi, di bawah kepemimpinan Flo, telah dibantai habis-habisan. 300.000 pasukan negara Tianhe masih berada di negara yang sama. Kini, 3 negara di sekitar Laut Pedalaman Rizjian telah sepenuhnya menjadi negara mati. Gao Longting tidak mengirimkan pasukan pendukung apapun. Komandan divisi itu menjawab dengan jujur, suaranya sedikit gemetar. Benar saja, meskipun mereka menang, dan itu adalah kemenangan besar, kemenangan ini sepenuhnya didasarkan pada perintah brutal Xiao Hong. Mendengar ini, Xiao Hong mengangguk pelan, tanpa ekspresi terkejut di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Apakah menurutmu kita terlalu kejam dalam pertempuran ini? Xiao Hong menoleh sedikit, melirik komandan divisi di belakangnya, lalu berkata. Komandan divisi lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi membungkuk dengan penuh hormat. Pikirkan bagaimana mereka memperlakukan kita, pikirkan bagaimana negara memperlakukan mereka. Belas kasih bukan milik mereka yang benar-benar kuat. Dalam situasi ini, jika kita ingin bangkit dan mempertahankan martabat kita yang tak tergoyahkan, kita hanya bisa menginjak-injak mayat musuh sepenuhnya. Begitu kita melihat ke belakang, kita akan binasa. Ingat, jangan pernah meninggalkan keyakinan dan keinginan kita untuk kebebasan. Xiao Hong menatap ke depan dan berkata kata demi kata. Aku bersedia bersumpah setia kepadamu sampai mati, dan akan terus melangkah maju bersamamu, tanpa pernah menoleh ke belakang. Seorang komandan divisi menjawab dengan lembut. Meskipun nadanya ringan, suaranya penuh tekad. Hal yang sama berlaku untuk para komandan divisi lainnya, yang semuanya berlutut di belakang Xiao Hong. Mereka mengerti bahwa ras Lord Daeron telah memulai perjalanan untuk bangkit, dan mereka juga memahami ketidakberdayaan dan niat baik di balik kebrutalan Xiao Hong. Setelah itu, Xiao Hong tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memimpin kelima divisi kembali ke pantai terdekat, di mana kelompok tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex sudah menunggu di sana. Pada saat yang sama, di alun-alun inti Baknin, kota inti negara mulia, di bawah komando Tes, bendera kerajaan Gao Xiangzenyi di Baknin semuanya telah diturunkan dan diganti dengan bendera pertempuran pasukan Lord Daeron. Dan di bawah arahan Xiao Hong,
Negara Agung juga memulihkan namanya selama Kekaisaran Lordaeron dan berganti nama menjadi Wilayah Sanger. Sejak saat itu, setelah lebih dari 1000 tahun, tanah ini kembali ke pelukan rakyat Lordaeron. Meskipun warga sipil Lordaeron tidak diizinkan untuk pindah, mulai sekarang, setiap prajurit Gaoxiang yang menginjakan kaki di daerah Sanger akan dianggap sebagai invasi oleh Skyrim. Alasan mengapa bendera Lordaeron tidak dikibarkan di sini adalah karena, tanpa merebut kembali seluruh bintang Ibel, Kekaisaran Lordaeron masih belum menjadi sebuah negara. Ini juga merupakan keyakinan yang berakar dalam di hati ras Lordaeron. Melihat bendera pertempuran Lordaeron perlahan berkibar di langit di atas kota Beining, saat ini hampir semua prajurit Lordaeron telah memberi hormat ke arah Kabupaten Sangge. Lonceng berbunyi bersamaan, dan lagu militer Lordaeron bergema di langit. Tidak ada yang dapat membuat suatu negara atau ras lebih bersemangat daripada mendapatkan kembali wilayah yang hilang. Bahkan Xiao Hong, yang telah memasuki Tyrannosaurus Rex, perlahan mengangkat tangan kanannya saat dia melihat gambar bendera Lordaeron berkibar di layar cahaya. Harrison, kau lihat itu, aku hanya ingin memberitahumu satu hal, aku, Xiao Hong, bisa melakukannya. Xiao Hong mengucapkan kata-kata itu perlahan dalam hatinya. Adapun Loris di istana kerajaan, dan bahkan para anggota ksatria pemakaman, mereka perlahan berdiri, menatap layar cahaya dengan ekspresi hikmat. Selamat datang di rumah, Sange County, gumam Loris dalam hati. Hari berlalu dengan cepat. Gao Longting, yang berada di kuil Ogus, tentu saja dapat melihat pemandangan yang sangat tragis di beberapa negara bagian di sekitar Laut Risjian. Dapat dikatakan bahwa meskipun perang ini tidak berlarut-larut, perang ini tidak diragukan lagi memberikan pukulan berat bagi kerajaan Gao Xiangzhen Yi yang telah melemah. Lebih penting lagi, ini tampaknya merupakan sebuah awal. Provinsi Tianji telah berubah dari pasif menjadi aktif dan tidak lagi dipimpin oleh kerajaan Gao Xiangzhen Yi. Masa-masa di mana kerajaan Gao Xiangzhen Yi dapat berperang kapanpun ia mau dan berhenti berperang kapanpun ia mau telah berlalu selamanya. Dengan serangkaian kognisi ini, Gao Longting merasa pusing. Apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia harus melanjutkan, Gao Longting sama sekali tidak tahu. Tepat pada saat ini, sepucuk surat dari Provinsi Tianji muncul di layar cahaya di hadapan Gao Longting. Isi surat itu bukan tentang negosiasi, melainkan penuh ketegasan. Isinya adalah bahwa Provinsi Tianji telah menggabungkan kembali negara bagian Chonggao ke dalam wilayahnya sendiri dan mengganti namanya kembali menjadi Kabupaten Xiangge. Jika pasukan Gao Xiang menerobos masuk ke Kabupaten Xiangge tanpa izin di kemudian hari, Provinsi Tianji akan memberikan pukulan telak. Melihat surat seperti itu, Gao Longting, yang sedang sangat tertekan, menjadi sangat marah. Kehilangan tanah warisan kerajaan Gao Xiangzhen Yi adalah aib terbesar bagi sebuah negara, terutama bagi Gao Longting, seorang pendeta yang baru saja menjabat. Sungguh tak tertahankan. Namun yang kejam adalah, jika kita tidak dapat menangani Laut Pedalaman Risjian, kita tidak akan punya cara untuk menangani negara agung, dan ancamannya akan terus meningkat. Melihat surat di depannya, Gao Longting menggebrak meja dengan keras, lalu mengeluarkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya dan berkata, panggil semua jenderal militer dan segera adakan rapat militer tertinggi. Semua yang masih hidup harus hadir. Pukul 16, di bawah perintah ketat Gao Longting, seluruh perwira kerajaan Gao Xiangzhen Yi, baik jenderal maupun yang lebih tinggi, tak berani menunda dan berkumpul di aula pemerintahan ilahi kuil Ogus. Meskipun masih banyak jenderal saat ini, kualitas mereka jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Selanjutnya, setelah kekalahan total ini, pasukan utama Gao Xiangzhen Yi di belahan bumi utara hampir hancur total, hanya menyisakan 2 juta pasukan lemah, dengan kata lain, pasukan Pang Camping dari belahan bumi selatan. Melihat wajah muram Gao Longting yang duduk di kursi utama, para jenderal palsu yang hadir bahkan tak berani bernapas. Sebagian besar orang di sini, yang hanya sedikit di antaranya yang mencapai posisi mereka berkat kemampuan nyata, semuanya telah dipromosikan beberapa tingkat atas perintah Gao Longting, hingga pangkat jenderal. Bahkan seorang letnan kolonel pun bisa dipromosikan menjadi jenderal, jadi bayangkan saja apa yang terjadi. Adapun Yi Fengmo, ia duduk di barisan depan dengan wajah muram. Fakta bahwa Provinsi Tianji mulai berani mengambil inisiatif dan memiliki kekuatan untuk melakukannya tidak diragukan lagi merupakan kabar buruk. Semua orang harus tahu apa yang terjadi sebelumnya, dan aku tidak ingin bicara banyak. Sekarang kekuatan tempur Provinsi Langit sudah mulai terbentuk dan memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan. Aku memanggil kalian semua hari ini untuk menanyakan tindakan balasan apa yang kalian miliki, kata Gao Longting dengan ekspresi muram. Saya pernah mengamati sebelumnya bahwa dukungan ofensif Provinsi Langit saat ini bertumpu pada peluncur rudal berpola sihir rahasia di laut dalam Risja. Peluncur itu sepenuhnya mampu menahan entitas mekanis berpola sihir ribuan kilometer di sekitar laut dalam Risja. Jika kita bisa menemukan cara untuk menahan laut dalam Risja, kita juga bisa menahan dukungan ofensif Provinsi Langit. Semua orang harus mulai memikirkan hal ini, kata Yi Fengmo pelan, duduk di kursi mewahnya.
Ia tampak jauh lebih lesu. Mengikuti peringatan Yi Fengmo, para jenderal di belakangnya mulai berceloteh, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki pendapat yang jelas. Beberapa memasang ekspresi tegas, menggelengkan kepala sedikit, sementara yang lain tetap bersemangat, meneriakkan hidup Dewa Ogus. Bagaimanapun, di negara Gaoxiang Zhenyi, asal Anda meneriakkan hidup Dewa Ogus, Anda dapat mengatakannya dengan aman, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan apapun. Benar saja, meskipun banyak jenderal-jenderal tersebut yang palsu, masih ada sedikit sekali jenderal sungguhan yang tersisa, mungkin hanya segelintir. Ayah, aku punya rencana. Di tengah obrolan mereka, seorang jenderal yang tampaknya berusia lebih dari 80 tahun perlahan berdiri. Ia adalah mantan bawahan Yi Fengmo, yang telah pensiun tetapi dipanggil kembali. Namanya Lin Junying, dan usianya sebenarnya 170 tahun, seorang Grandmaster pengendalian tingkat 2. Jenderal, tolong bicara terus terang. Lin Junying, yang diperankan Gao Longting, berdiri. Nada suaranya cukup sopan. Seperti kata pepatah, sebuah negara membutuhkan jenderal yang baik di masa krisis. Menurut hemat saya pernah mengamati melalui layar cahaya sebelumnya bahwa Evil Lord Daeron menggunakan laut dalam Risgan untuk mengendalikan apa yang kemungkinan besar adalah kapal selam Magewev. Ini memang bukan senjata tempur Magewev yang populer saat ini, tetapi mengingat kondisi laut dalam Risgan saat ini, kapal selam Magewev jelas merupakan pilihan terbaik. Tank dan pesawat tempur Magewev hampir tidak efektif melawan kapal selam Magewev, terutama di iklim laut dalam Risgan yang keras. Oleh karena itu, menurut saya, satu-satunya cara untuk menangkis Angkatan Laut Evil Lord Daeron adalah dengan Angkatan Laut yang sama kuatnya. Jika kita menyerang balik laut dalam Risgan, semuanya akan beres, kata Lin Junying perlahan, yang sudah agak rapuh. Banyak orang sudah memikirkan metode ini sebelumnya. Kuncinya, apa menurutmu Xiao Hong sebodoh itu membiarkan kita membangun dermaga di laut pedalaman Risjian, tanya Yi Fengmo sambil melipat tangannya dan melirik Lin Junying di belakangnya. Laut pedalaman Risjian bukanlah pilihan, tetapi Samudra Merah yang luas adalah pilihan. Jika kita dapat secara konsisten membangun kehadiran maritim yang kuat di Samudra Merah, lalu memobilisasi tenaga kerja untuk memisahkan kanal besar antara laut pedalaman Risjian dan Samudra Merah, yang menghubungkan keduanya, bukankah itu mungkin, lanjut Lin Junying. Mendengar usulan Lin Junying, mata semua jenderal yang hadir berbinar. Di permukaan, ini memang solusi yang sangat layak. Seberapa mudah memisahkan Samudra Merah dan laut pedalaman Risjian, alis Gao Longting sedikit mengendur, tetapi ia tetap mengungkapkan kekhawatirannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia dapat menaklukkan alam. Di persimpangan Provinsi Shengxi dan Provinsi Jingxian, wilayah tersempitnya hanya sekitar 1.100 km. Jika kita mengerahkan jutaan atau bahkan puluhan juta orang, kita dapat memisahkan kanal raksasa dalam waktu singkat. Selama waktu ini, kita dapat mengembangkan kekuatan angkatan laut kita di Samudra Merah. Jika memungkinkan, kita juga dapat meminta bantuan dari negara bagian atas kebenaran sejati. Lagi pula, jika Evil Lord Daeron benar-benar bangkit, itu akan sangat merugikan negara bagian atas kebenaran sejati, lanjut Lin Junying. Mudah dikatakan, tapi sekarang Provinsi Shengxi dan Provinsi Jingxian berada dalam jangkauan rudal Provinsi Tianji. Apakah mereka akan mengizinkan kita memisahkan kanal, ekspresi Yi Fengmo dingin saat ia sekali lagi mengajukan keberatannya. Kita bisa memobilisasi seluruh bangsa untuk membangun sistem intersepsi rudal di sana sekarang. Kita juga bisa mengerahkan semua kendaraan pola sihir pertahanan udara yang ada di sepanjang jalur proyek dan menempatkan garnisun berat di sana, lanjut Lin Junying dengan tenang. Saya rasa metode ini layak. Mungkin ini metode yang paling layak saat ini, kata Gao Longting tiba-tiba. Setelah mendengar kata-kata Gao Longting, para jenderal di bawah langsung setuju, memuji ide itu sebagai brilian. Setelah serangkaian pertimbangan, tampaknya semuanya cukup layak. Kalau begitu, ayo kita lakukan seperti ini. Bersiaplah segera. Gao Longting akhirnya memberi perintah. Ayah, bukankah kita terlalu terburu-buru? Aku pribadi menyarankan agar kita memikirkannya lebih matang sebelum mengambil keputusan akhir, kata Yi Fengmo tiba-tiba. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah dengan rencana ini, dia tetap merasa ada yang salah. Komandan Yi Fengmo, saya ingin memikirkan ini dengan saksama, tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Jika kita tidak bertindak cepat dan Provinsi Tianji terus menyerang, bangsa Gaoxiang Zhenyi akan menderita kerugian yang tak terhitung. Pada titik ini, kita harus tegas dan bertekad untuk menaklukkan alam. Dengan mengandalkan fakta bahwa bangsa Gaoxiang Zhenyi masih menguasai wilayah yang luas, kita harus melakukan yang terbaik untuk menekan Provinsi Tianji. Gao Longting menatap Yi Fengmo dengan ramah, lalu mengeluarkan perintah, terutama untuk meninggalkan Provinsi Chonggao sementara dan mengalihkan fokus strategis ke Provinsi Shengxi dan Provinsi Jingxian. Setelah mendengar ini, Yi Fengmo tidak berkata apa-apa lagi. Perkataan Gao Longting memang bukan tanpa alasan. Saat ini,
kerajaan Gao Xiangzenyi harus memulai persaingan strategis dengan Provinsi Tianji. Kemenangan atau kekalahan bisa sangat menentukan hidup atau matinya kedua ras. Dilihat dari serangkaian tindakan Xiao Hong sebelumnya, Gao Xiangzenyi Guo ingin memusnahkan Lord Daeron, dan begitu pula Xiao Hong. Sementara itu, di Skyrim, kecuali Longspin, yang tetap ditempatkan di Laut Risgan, semua pasukan lainnya telah mundur ke Skyrim. Termasuk Sange County yang baru saja direbut kembali, yang hanya memiliki sedikit pasukan yang ditempatkan di sana, beserta tim eksplorasi mineral. Saat ini, Xiao Hong berdiri sendirian di puncak Gunung Kuali Ibel. Ia tidak memberi hormat, juga tidak berlutut. Ia hanya berdiri di depan jasad Harrison, tatapannya tenang saat ia menatap helm raja yang membeku di dalam es. Seluruh helm raja, yang terpendam di dalamnya, memancarkan otoritas tak terbatas, masih tertidur lelap. Namun, saat ini, Xiao Hong hampir bisa merasakannya mengamatinya sedikit demi sedikit. Dibandingkan masa lalu, kali ini Xiao Hong mampu menghadapinya dengan tenang. Tepat saat Xiao Hong berdiri sendirian di puncak Gunung Kuali Ibel, dia menoleh ke belakang dan melihat Tess telah perlahan memanjat gunung dan muncul di belakang Xiao Hong. Dibandingkan dengan perilakunya sebelumnya sebagai seorang senior, dia sekarang memperlakukan Xiao Hong dengan lebih hormat. Yang mulia, apakah Anda memberi penghormatan lagi? Tess menghampiri Xiao Hong dari belakang dan bertanya dengan lembut. Tidak, Xiao Hong berkata dengan tenang, nadanya sangat ringan. Kenapa kita baru saja merebut kembali Provinsi Sange? Ini pertama kalinya dalam 1000 tahun ras Lord Daeron berhasil merebut kembali tanah mereka yang hilang, alih-alih terus-menerus mengalami kemunduran. Ini semua berkatmu, tanya Tas. Karena aku perlahan menyadari bahwa jasa itu sia-sia. Lutut manusia terbuat dari emas. Aku lelah berlutut. Aku tak ingin terus berlutut di sini lagi, dan terus-menerus kecewa. Xiao Hong menatap helm raja dan berbisik kepada Tess. Tas tidak berkata apa-apa lagi, hanya sedikit mencondongkan tubuh ke depan, karena ia perlahan-lahan merasa bahwa Xiao Hong bukan lagi pemuda yang baru saja tiba di Skyrim. Saat ini, Xiao Hong tampaknya sedang dalam perjalanan untuk menjadi Raja Lord Daeron. Berapa banyak kerugian kita dalam serangan proaktif ini? Xiao Hong perlahan berbalik dan menatap Tess yang bertubuh pendek. Yang mulia, laporan kerusakan akibat pertempuran telah disusun, 529 prajurit tewas, 5.411 terluka, dan 2 makhluk roh tipe naga telah dijinakkan. Tess melapor dengan jujur kepada Xiao Hong dan menyerahkan laporan itu kepadanya. Ini juga alasan utama Xiao Hong memintanya datang ke sini. Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Ia memeriksa laporan itu dan mendapati bahwa semua prajurit yang gugur telah ditempatkan dengan baik, dan para prajurit yang ada telah dikirim ke berbagai klinik medis untuk perawatan rehabilitasi. Segala sesuatunya teratur sempurna. Setelah meninjau laporan dan memastikan tidak ada masalah, Xiao Hong membawa Tess ke kaki Gunung Kuali Ibel. Bagaimana perkembangan pembangunan Kabupaten Sangger? Sepanjang perjalanan, Xiao Hong terus bertanya pada Tess. Sebuah divisi dan tim eksplorasi mineral beranggotakan 15 orang telah ditempatkan di sana. Meskipun Kabupaten Xiangge telah mengalami kehancuran yang tak berkesudahan, akibat perang yang terus-menerus di sana, eksploitasi sumber daya oleh kerajaan Gao Xiangzenyi di sana tidak seburuk di belahan bumi selatan. Oleh karena itu, masih ada deposit mineral, dan jumlahnya tidak sedikit, jawab Tess jujur. Setelah mendengar laporan Tess, Xiao Hong mengangguk pelan, lalu berpikir sejenak, lalu berkata begitu endapan mineral ditemukan, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menambangnya, lalu mengangkutnya kembali ke Lipton County untuk penyimpanan sumber daya. Ini sangat penting. Ekspresi Xiao Hong serius, dan ia memberikan instruksi kata demi kata. Aku mengerti, jawab Tess langsung tanpa bertanya alasannya. Setelah bertempur selama lebih dari 1000 tahun, Tess tahu betul bahwa begitu Skyrim memasuki kondisi perang habis-habisan, itu bukan hanya pertempuran peralatan, tetapi juga kekuatan nasional. Kekuatan nasional semacam ini tidak hanya mencakup jumlah pasukan dan peralatan aktif, tetapi yang lebih penting, konsumsi sumber daya. Ketersediaan pasukan untuk diisi ulang dalam waktu singkat setelah habis, tingkat pembuatan pola sihir, dan tingkat produksi industri pola sihir, semuanya merupakan kunci. Dengan kata lain, jika perang skala penuh pecah antara kedua negara, persaingan selama 1 atau 2 tahun mungkin bergantung pada kuantitas dan kualitas peralatan aktif. Setelah 1 atau 2 tahun, peralatan aktif akan habis, dan itu akan bergantung pada apakah pengisian cadangan berikutnya tepat waktu. Mengapa Uni Apen ini begitu kuat? Teknologi canggih, produktivitas yang luar biasa, dan sumber daya yang sangat melimpah hanyalah satu aspek penting lainnya. Aspek lainnya adalah bahwa di antara rakyat mereka, siapapun dapat dengan terampil mengendalikan berbagai pola perang. Pesawat pola ajaib pribadi ada di mana-mana. Orang-orang ini bisa langsung dikirim ke medan perang hanya dengan sedikit pelatihan. Pengisian ulang cadangan seperti itu sungguh mengerikan. Meskipun pemahaman Xiao Hong tentang Uni Apen ini hanya ada dalam buku dan dia belum mengalaminya secara pribadi, Xiao Hong bekerja tanpa lelah untuk meniru sistem Uni Apen ini.
Fakta bahwa Apen ini mampu bangkit menjadi aliansi terkuat di Tiger Universe dalam beberapa ratus tahun pasti memiliki ciri-ciri yang unik. Oleh karena itu, jika ingin memenangkan perang berskala besar, cadangan sumber daya yang kuat dan produktivitas yang tangguh menjadi prioritas utama. Jelas saat ini, Xiao Hong sudah mulai bersiap untuk pertempuran skala besar. Mengenai siapa musuh sebenarnya, Xiao Hong tahu betul. Setelah berpisah dengan tes di Valet, Xiao Hong sekali lagi kembali ke tempat kultivasinya dan mulai berlatih kultivasi diri tanpa lelah, berusaha keras untuk mencapai tingkat keempat dari Grid Driving Master sesegera mungkin. Seminggu berlalu begitu cepat, dan Skyrim telah memasuki puncak musim panas. Seluruh provinsi telah berubah menjadi hijau subur. Di udara yang bersih, aroma yang samar pun tercium. Setelah seminggu berlatih, daya dorong Xiao Hong meningkat 100 poin lagi. Meskipun tidak sebagus sebelumnya, tetap saja cukup baik. Saat itu tengah hari, Xiao Hong, yang telah berhenti mengantar Yuran dan menuruni tangga kayu, dapat dengan jelas melihat Guan Jiancang yang sangat perhatian dan telah menyiapkan makan siang untuk Xiao Hong. Sejak insiden dengan putri bungsunya, Guan Jiancang telah sepenuhnya mengabdi kepada Xiao Hong. Namun, saat Xiao Hong mengambil piring dan sumpit, pola sihir komunikasi di sampingnya tiba-tiba bergetar, dan orang yang meminta panggilan adalah Flo. Kakak Fu, ada apa? Xiao Hong yang sedang makan bertanya pada Fu Luo. Pangkalan Angkatan Laut baru saja menerima informasi bahwa sejumlah besar penduduk Gaoxiang, hingga 1 juta orang, telah berkumpul di daerah persimpangan antara Provinsi Shengxi dan Provinsi Jingxian. Mereka juga memiliki sejumlah alat penggalian dan kendaraan berpola sihir anti pesawat, seolah-olah ingin memisahkan seluruh wilayah antara Laut Pedalaman Risjian dan Laut Merah. Selain itu, menurut informasi yang tersebar dalam beberapa hari terakhir, Kerajaan Gaoxiang Zenyi sedang membangun sejumlah besar dermaga di sepanjang pantai Laut Merah. Flo melapor kepada Xiao Hong. Setelah mendengar laporan Flo, tangan Xiao Hong yang memegang sumpit sedikit melayang di udara, dan seluruh orang itu terdiam sejenak. Mungkinkah Xiao Hong tidak merasakan kecerdasan seperti itu? Gaoxiang Zenyi Guo berencana membangun keunggulan Angkatan Laut Absolut di Samudra Merah, lalu menghubungkan Samudra Merah dengan Laut Pedalaman Risjian, melancarkan serangan ke Laut Pedalaman Risjian, dan menghancurkan sepenuhnya pengaruh Provinsi Langit di Laut Pedalaman Risjian, meninggalkan Provinsi Langit tanpa dukungan ofensif dan kembali ke keadaan semula. Sekarang pada dasarnya sudah pasti bahwa mereka ingin menerobos Laut Risjiane dan melancarkan serangan ke Laut Risjiane. Haruskah kita campur tangan secara paksa? Tanya Flo kepada Xiao Hong. Xiao Hong tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, memegang sumpit di satu tangan dan pola sihir komunikasi di tangan lainnya, tak bergerak. Ia tampak sedang berpikir keras dan mengevaluasi kekuatannya secara menyeluruh. 10 menit berlalu sebelum Xiao Hongcai sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Flo dan memerintahkan Flo untuk membiarkan semua jenderal militer daerah Kaspian memasuki pangkalan Angkatan Laut untuk mengadakan pertemuan darurat. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong memutuskan komunikasi, meletakkan sumpitnya, mengambil 1 atau 2 roti daging, dan melemparkannya melalui celah ruang yang dibuka oleh Flo. Kurang dari setengah jam kemudian, semua jenderal tiba di ruang pertemuan tempur pertama di pangkalan Angkatan Laut. Di tengah meja konferensi oval yang besar, pada layar cahaya utama terdapat peta geografis seluruh bintang Ibel, dan pada layar cahaya tambahan terdapat berbagai intelijen yang dikumpulkan dalam seminggu terakhir. Ruang operasi yang besar bisa dikatakan telah sangat modern, dilengkapi dengan berbagai macam instrumen pola sihir. Dari segi kekuatan teknologi saja, berkat banyaknya talenta di pasukan tawanan, warisan kekaisaran Lord Daeron, dan upaya diam-diam semua orang, teknologi pangkalan Angkatan Laut telah sepenuhnya melampaui kerajaan Gaoxiang Zenyi yang lincah. Saat semua jenderal perlahan-lahan duduk, Xiao Hong, yang duduk di kursi utama, perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya yakin kalian semua sudah tahu tujuan kami memanggil kalian ke sini, serta informasi yang baru saja kami peroleh. Kerajaan Gaoxiang Zenyi sedang mencoba menghubungkan Samudra Hongdu dan Laut Pedalaman Risjian. Saya ingin tahu apa pendapat kalian. Perang tak terelakkan. Pertarungan habis-habisan antara kedua negara akan segera dimulai. Sekarang kita hanya punya 2 pilihan: menghentikan mereka atau membiarkan mereka lolos," kata Leknon dengan ekspresi serius. "Ya, ini tantangan sekaligus peluang bagi kita. Jika kita bisa membuka jalur antara Laut Pedalaman Risjia dan Samudra Merah, dan meraih keunggulan, artinya kita bisa menerobos Laut Pedalaman Risjia dan memasuki Samudra Merah. Samudra Merah yang luas ini cukup bagi rudal kita untuk menjangkau 2/3 daratan Bintang Ibel, sehingga sepenuhnya mengambil alih inisiatif strategis Bintang Ibel. Sekarang saya memanggil kalian semua ke sini, dan hanya ada satu pertanyaan. Jika Laut Pedalaman Risjia dibuka, apakah kita masih mampu mempertahankan Laut Pedalaman Risjia atau bahkan menyerang balik Samudra Merah?" tanya Xiao Hong. Ketika orang-orang yang hadir mendengar apa yang dikatakan Xiao Hong, mereka tidak memberikan tanggapan apapun, tetapi malah berkomunikasi satu sama lain. "Kalau cuma negara Gaoxiang Zenyi, dengan teknologi kapal selam kita saat ini,
kita bisa melawan negara Gaoxiang Zenyi 10 kali. Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu takut pada negara yang bahkan tidak bisa mendapatkan cukup makanan dan sandang. Kunci masalahnya terletak pada seberapa besar dukungan yang bisa diberikan negara Sangbang Zenyi kepada negara Gaoxiang Zenyi. Leknon melanjutkan. Untuk saat ini, tampaknya tidak terlalu besar, karena sebelum saya datang ke Bintang Ibel, saya mengetahui bahwa Federasi Apenini dan Federasi Keadilan Merah memiliki perjanjian kemanusiaan, yang secara tegas melarang Federasi Keadilan Merah untuk terus berpartisipasi dalam penganiayaan terhadap ras Lord Aeron. Karena alasan ini, Federasi Apenini secara khusus membangun 6 pangkalan luar angkasa besar untuk Federasi Keadilan Merah, dan Federasi Keadilan Merah dilarang keras mengekspor senjata ke kerajaan Gaoxiang Zenyi, atau berpartisipasi dalam penganiayaan terhadap ras Lord Aeron. Federasi hanya dapat menggunakan kerajaan Gaoxiang Zenyi sebagai pion. Ya, meskipun perjanjian kemanusiaan berlaku, mustahil untuk menghentikan Federasi Keadilan Merah memberikan bantuan militer kepada kerajaan Gaoxiang Zenyi. Hanya saja kita tidak dapat membuat langkah besar, dan tidak dapat dihindari untuk memberikannya secara diam-diam. Jika banyak kapal mengangkut dalam jumlah besar, itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, menurut analisis ini, dukungan yang diberikan oleh kerajaan Sangbang Zenyi untuk rencana Angkatan Laut Samudera Merah ini tidak akan melebihi 40% dari total, dan kita masih dapat menanganinya. Itu, Master Wu dengan hati-hati mengevaluasinya dan berkata kepada Xiao Hongdao. 40% dari total jumlah yang direncanakan Xiao Hong berpikir hati-hati, otaknya berputar dengan kecepatan tinggi, menilai situasi keseluruhan saat ini. Di depan Xiao Hong ada laporan yang sangat rinci tentang kekuatan nasional Provinsi Tianji. Aku berencana menerima tantangan ini. Bagaimana menurutmu? Xiao Hong mengangkat kelopak matanya sedikit dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Saya tidak keberatan. Ini tidak bisa dihindari. Jika kerajaan Gaoxiang Zenyi ingin membuka laut pedalaman Risjian, selalu ada jalan, jawab Flo. Benar, tentu saja, kalau mereka mau lolos, kita tidak bisa membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Setidaknya kita harus membuat mereka bersusah payah dan membayar harganya, lalu bertindak seolah-olah kita benar-benar tidak ingin mereka lolos. Xiao Hong berpikir sejenak dan berkata, matanya tetap menatap Leknon. Saya mengerti maksud yang mulia, kata Leknon tanpa ragu. Begitu rapat selesai, saya akan mengerahkan ketiga long spin dan menembakkan beberapa rudal pola ajaib ke arah mereka dari waktu ke waktu. Juga, Flamingo, sekarang kuumumkan bahwa semua pembatasan di pangkalan Angkatan Laut akan dicabut, korps kapal selam akan diperluas, dan segala upaya akan dilakukan untuk memproduksi berbagai jenis kapal selam berpola sihir. Galangan kapal di pangkalan Angkatan Laut juga dapat diperluas. Jika perang benar-benar pecah, kuharap kapal selam kita dapat diluncurkan ke laut dan berpartisipasi dalam perang terus-menerus, seperti meremas sosis. Xiao Hong menjelaskan kepada Flamingo. Dimengerti, bos. Flamingo menjawab dengan tegas. Faktanya, setelah periode pengembangan laut pedalaman Risjian yang begitu panjang, wilayah Kaspia masih memiliki cadangan sumber daya yang cukup besar, dan pemulihan wilayah Sanger telah memberi provinsi langit lokasi penambangan mineral lainnya. Saat Xiao Hong melakukan serangkaian penyesuaian, seluruh wilayah Kaspia dan bahkan provinsi langit mulai berjalan senyap dan cepat seperti mesin senyap, dengan efisiensi yang sangat tinggi. 12 kapal Long Reach yang diperintahkan Xiao Hong untuk dibangun beberapa hari lalu telah diluncurkan dan menjalankan tugas-tugas bawah air. Tyrannosaurus Rex II juga sedang dalam tahap pembangunan aktif dan kerangkanya telah muncul. Selain itu, kedua kapal Tyrannosaurus bawah air tersebut sedang memasang berbagai instrumen pola ajaib di dalamnya. Untuk rudal berpola ajaib, sebuah pabrik penelitian dan pengembangan bawah tanah yang besar telah didirikan langsung, yang bertanggung jawab atas penelitian dan produksi untuk memastikan pasokan semua kapal selam berpola ajaib, terutama Tyrannosaurus Rex. Satu putaran salvo lebih dari 1000. Ingat dalam 1 detik, mengenai produksi kapal selam berpola ajaib, seiring dengan perkembangan pangkalan angkatan laut yang besar, berbagai model baru terus bermunculan. Misalnya, kapal selam pendukung yang sebelumnya dipertaruhkan dengan Kiwo telah mulai diproduksi dan diberi nomor Little Nurse. Selain itu, terdapat kapal selam berpemandu laser berpola ajaib. Kapal selam jenis ini hanya memiliki panjang 10 meter dan dapat menampung 2 orang. Kapal selam ini tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Sebaliknya, kapal selam ini mengintai di bawah air, memancarkan medan gaya induksi untuk memandu torpedo Sea Soul dalam melakukan serangan presisi bawah air jarak jauh. Ketepatan serangannya bahkan dapat mencapai tingkat akurasi serangan lalat dari jarak 100 km. Ini juga merupakan rudal baru yang dikembangkan oleh pabrik penelitian dan pengembangan rudal pola ajaib. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kapal musuh dengan satu tembakan dan menghancurkan bagian-bagian vital kapal musuh. Selain itu, biaya kapal selam jenis ini sangat rendah, hanya 1% dari long spin, dan strukturnya juga sederhana. Satu dermaga dapat memproduksi 50 kapal selam dalam seminggu. Demikian pula,
Ketika pangkalan Angkatan Laut menyesuaikan strateginya, Xiao Hong juga mulai mencurahkan sebagian besar energinya ke pangkalan Angkatan Laut untuk membantu pekerjaan penelitian dan pengembangan. Pada saat yang sama, kerajaan Gao Xiang Zhenyi, yang sedang lemah, kembali memobilisasi seluruh bangsa. Platform informasi pola sihir utama telah mengeluarkan slogan-slogan dan membangun dermaga demi dermaga di sepanjang pantai Laut Merah di belahan bumi selatan. Jika tidak ada alat berpola ajaib, alat tersebut akan digantikan oleh tenaga kerja manual. Jika tidak ada logam, warga sipil Gao Xiang akan dimobilisasi untuk memurnikan logam. Jika masih kurang, semua benda logam akan dibongkar dan dilebur menjadi bahan untuk membangun kapal selam berpola ajaib. Menurut rencana awal Gao Longting, 100 galangan kapal akan dibangun dalam waktu 3 bulan untuk memproduksi 500 kapal selam pola ajaib dan berbagai kapal. Ini jelas proyek yang mengerikan. Jika dihitung seperti ini, tanpa memperhitungkan waktu pembangunan dermaga, akan ada hampir 1.200 kapal dalam setengah tahun. Dapat dikatakan bahwa di bawah kepemimpinan Gao Longting, seluruh kerajaan Gao Xiang Zhenyi dengan tegas memasuki era super dalam mengembangkan kekuatan maritim. Seluruh rencana tersebut memobilisasi total 150 juta warga sipil Gao Xiang, hampir setara dengan 3/4 tenaga kerja muda dan setengah baya di kerajaan Gao Xiang Zhenyi. Platform informasi pola sihir utama meneriakkan berbagai slogan inspiratif setiap hari dan bersumpah untuk merebut kembali Laut Pedalaman Lisjian, sehingga Xiao Hong, Ibel, dan Ibel Lord Aeron hanya dapat bersembunyi di cangkang kura-kura Harrison selama sisa hidup mereka. Beberapa negara bahkan membongkar tank berpola ajaib dan pesawat tempur berpola ajaib mereka untuk menunjukkan tekad mereka dalam mengabdi kepada negara, dan mengabdikan diri untuk membangun kapal dan kapal selam. Tiba-tiba, Lin Haizu, dengan garis pantai Samudra Merah yang luas, menjadi ramai dengan aktivitas. Beberapa pabrik yang tersisa menghentikan operasinya untuk membangun kapal, dan sekolah-sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar untuk membangun kapal. Gao Xiang Zhenyi Guo, yang tadinya gelisah, mulai menjadi sangat gembira saat ini. Pada saat ini, Gao Longting berada di kantornya, wajahnya menunjukkan rasa hormat, dan di depannya, di layar, tampak gambar Zhang Sangjun. Zhang Sangjun sendiri tidak memperlihatkan kegembiraan sedikit pun di wajahnya, dan wajah dinginnya menampakkan hawa dingin yang tak berujung. Bagaimana mungkin Zhang Sangjun tidak mengetahui situasi di Provinsi Tianji dan situasi terkini kerajaan Gao Xiang Zhenyi? Zhang Sangjun tentu saja punya pendapatnya sendiri tentang tindakan Gao Longting, tetapi ia tak pernah menyangka temperamen Gao Longting akan berubah drastis setelah menjabat. Kesan pertamanya adalah ia menginginkan kesuksesan cepat dan keuntungan instan, dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan. Bagaikan kucing tua dan ikan asin. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saya harap senior Zhang tidak akan menyalahkan saya untuk beberapa hal. Pembersihan pasukan hanya untuk mencegah kerajaan Gao Xiang Zhenyi jatuh ke dalam kekacauan. Mengenai situasi perang yang tidak menguntungkan baru-baru ini, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa Ibel Xiao Hong akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan diam-diam menduduki Laut Pedalaman Lisjian. Gao Longting dengan hormat meminta maaf. Namun, raut wajahnya terus berubah secara halus. Gao Longting masih takut pada Zhang Sangjun dari lubuk hatinya. Lagi pula, jika Zhang Sangjun menggerakkan jarinya saja, kerajaan Gao Xiang Zhenyi akan hampir musnah. Tentu saja, Gao Longting juga tahu bahwa kerajaan Sangbang Zhenyi tidak akan meninggalkan kerajaan Gao Xiang Zhenyi. Kalau tidak, siapa yang akan menjadi pion mereka? Akankah kerajaan Sangbang Zhenyi mengambil tindakan langsung? Itu berarti memutuskan hubungan dengan Uni Apenini. Jika Provinsi Skyrim dibiarkan begitu saja, ras Lord Aeron akan bangkit kembali. Mengingat temperamen Xiao Hong, akankah ia membiarkan musuh bebuyutannya pergi? Perlu diketahui bahwa di antara negara-negara bintang terkaya yang dikuasai Zhang Sangjun, 3 di antaranya adalah wilayah Kekaisaran Lord Aeron. Namun, senior Zhang Sangjun, yakinlah bahwa di bawah kepemimpinan saya, masyarakat Gao Xiang secara aktif mengembangkan strategi maritim mereka. Segera setelah itu, Gao Longting mulai berbicara tanpa henti, menceritakan secara rinci kepada Zhang Sangjun tentang rencana strategis terbarunya. Namun, ketika Zhang Sangjun mendengar ini, meskipun ekspresinya tidak berubah, ia merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Memang benar Zhang Sangjun tampak seperti harimau yang tersenyum, tetapi ia sama sekali tidak bingung. Hampir seketika, Zhang Sangjun menyadari bahwa ini akan membuka kandang harimau. Terlebih lagi, Zhang Sangjun semakin yakin bahwa di bawah kepemimpinan Xiao Hong, Provinsi Tianji bukan lagi kucing sakit seperti dulu. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan tempur Provinsi Tianji di bawah kepemimpinan Xiao Hong. Senior Zhang Sangjun juga tahu bahwa kekuatan nasional kerajaan Gao Xiang Zhenyi terbatas sekarang. Saya masih berharap mendapatkan dukungan kuat Anda. Saya berjanji kali ini kita akan dapat sepenuhnya menguasai Provinsi Tianji. Gao Longting melirik Zhang Sangjun dan berkata dengan ragu-ragu. Zhang Sangjun sudah sangat marah ketika mendengar ini.
Jelas sekali Gao Longting ingin menyeretnya ke dalam masalah ini. Dukungan yang disebut-sebut itu tidak lebih dari sekadar bantuan. Tapi bagaimana dengan Zhang Sangjun itu dilema, dan juga bukan dilema. Akankah Zhang Sangjun bersedia memberikannya jika dia menolak jika Gao Xiangzhen Yiguo benar-benar membiarkan dirinya bermain api, memisahkan Laut Pedalaman Rizjia tanpa menghentikan provinsi Tianji, niscaya itu seperti melepaskan harimau dari gunung. Kerajaan Gao Xiangzhen telah tamat, dan jika provinsi Tianji menguasai bintang Ibel, apa konsekuensinya sudah jelas. Jika kerajaan Sangbang Zhenyi mengirimkan pasukan, niscaya mereka harus menanggung tekanan luar biasa dari berbagai pihak, terutama dari Uni Apenini. Setelah analisis ini, raut wajah Zhang Sangjun menjadi semakin buruk. Saat ini, ia tampaknya benar-benar mengenali Gao Longting sedikit demi sedikit. Ia ambisius, haus akan kesuksesan cepat, dan selalu ingin melahap pria gemuk dalam sekali gigit. Yang lebih mengerikan lagi, Gao Longting kini sudah tidak mungkin lagi disingkirkan, karena hampir semua saudara-saudarinya yang pernah menjadi ancaman bagi Gao Longting telah disingkirkan oleh Gao Longting, dan cara-caranya pun sangat kejam. Dukungan tentu, tapi batas maksimalnya hanya 30% dari total yang direncanakan, dan kami akan menyediakan beberapa teknologi terkait, kata Zhang Sangjun dengan wajah dingin. Terima kasih atas dukunganmu, Senior Zhang. Gao Longting juga tahu kapan harus berhenti dan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, aku harus mengatakan satu hal terlebih dahulu. Kali ini, kau tidak boleh membuat kesalahan lagi, kata Zhang Sangjun dengan wajah dingin. Tenanglah, senior. Kali ini, Gao Xiangzhen Yiguo telah bersumpah untuk menekan Provinsi Tianji kembali ke keadaan semula dan mencari cara untuk menembus pertahanan Provinsi Tianji. Setelah mengatakan ini, Gao Longting dengan hormat memutuskan komunikasi. Di sisi lain, Zhang Sangjun, yang berada di kantor, memasang wajah muram dan mulai merenung. Tak dapat disangkal, meskipun Gao Longting menginginkan kesuksesan cepat dan memiliki banyak kekurangan, ia telah memahami kelemahan fatal kerajaan Sangbang Zhenyi, yaitu Provinsi Tianji tidak dapat disingkirkan begitu saja, dan hanya dapat mengandalkan kerajaan Gao Xiangzhen. Akibatnya, Gao Xiangzhen Yiguo dapat melakukan pemerasan tanpa hukuman. Akan tetapi, meski begitu, Zhang Sangjun tetap menyusun daftar besar perlengkapan dan memerintahkan Fan Jiaxi untuk secara pribadi mengawalnya dan mengirimkannya secara diam-diam ke Bintang Ibel. Daftar bahan mencakup teknologi untuk membuat kapal selam pola ajaib dan beberapa profesional di bidang ini. Di Provinsi Skyrim, produksi berskala besar juga dilakukan dengan kapasitas penuh, terutama di Pangkalan Angkatan Laut Kabupaten Kaspian, yang biasanya hanya mempertahankan efisiensi produksi terendah, tetapi sekarang beroperasi penuh. Meskipun tidak seberlebihan yang dikatakan Xiao Hong, produksi kapal selam itu seperti meremas sosis, meluncurkannya satu demi satu, tetapi efisiensinya tidak lambat. Pada dasarnya, efisiensinya setara dengan 3 kapal selam Longspin seminggu dan 1 kapal selam Tyrannosaurus Rex setiap 20 hari. Akan tetapi, bahkan pada saat kritis ini, Provinsi Langit masih belum memiliki apa yang disebut mobilisasi nasional, tetapi mempertahankan tatanan produksi yang baik, termasuk perdagangan material bersama secara tertib. Negara adalah mesin. Berlari dengan kecepatan penuh bukan berarti berlari tanpa memikirkan konsekuensinya seperti Gao Xiangzhen Yiguo. Konsekuensi dari mobilisasi total adalah gelombang pertama mungkin dahsyat, tetapi konsekuensi selanjutnya tak terkira. Ambil contoh kerajaan Gao Xiangzhen saat ini. Hampir semua tenaga kerja di negeri ini didedikasikan untuk pembuatan kapal. Kecepatan pembuatan kapal memang tinggi, tetapi siapa yang akan mengolah tanahnya lagi pula, mustahil meneguk 2 teguk besi cair saat lapar, kan? Terutama karena alasan nasional, penangguhan kelas sekolah tidak dapat ditoleransi di Provinsi Tianji di bawah pemerintahan Xiao Hong. Tentu saja, Xiao Hong tidak peduli jika Gao Xiangzhen Yiguo melakukannya. Jika Gao Xiangzhen Yiguo ingin melakukan ini untuk memutus garis keturunannya, biarkan saja. Setelah seharian sibuk, hari pun tiba. Xiao Hong kembali ke tempat praktiknya dan jatuh terlentang di atas ranjang kayu sederhana. Ia tampak agak lesu. Selama berhari-hari, Xiao Hong bekerja hampir siang dan malam di Pangkalan Angkatan Laut, membantu berbagai pekerjaan penelitian dan pengembangan, dan menghubungi Tes, Mai, dan Wei Yan, memobilisasi Korps Ksatria Naga untuk mengangkut sejumlah besar biji yang baru ditambang dari Kabupaten Sange ke Pangkalan Angkatan Laut. Tepat ketika Xiao Hong sedang berbaring di kepala tempat tidur dan beristirahat sejenak, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu. Lalu ia tiba-tiba duduk dan menatap meja kayu sederhananya, tempat sebuah amplop tertata rapi. Apa ini? Xiao Hong tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, lalu ia bangkit dan berjalan ke meja, memeriksa berulang kali, tidak ada kata-kata yang tertulis di sana, lalu Xiao Hong dengan hati-hati membuka amplop itu. Saat Xiao Hong membuka amplop baru itu, dia tidak melihat apapun di dalamnya kecuali kunci pola ajaib lama. Sambil memegang kunci pola ajaib di telapak tangannya,
Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa ada pola samar yang terukir pada logam berbintik-bintik. Kunci pola ajaib macam apa ini? Kenapa ada di mejaku? Xiao Hong sedikit terkejut, lalu ia mengambil kunci pola ajaib itu dan menghampiri Guan Jianchang yang berada di luar halaman. Karena tempat praktik Xiao Hong memerlukan izin Guan Jianchang dan pemeriksaan sebelum masuk. Kapten Guan, dari mana benda ini berasal? Kenapa ada di mejaku? Tanya Xiao Hong ketika ia sudah berada di depan Guan Jianchang. Ini dikirim oleh Lord Loris. Beliau melihat Anda sedang sibuk, jadi beliau tidak mengganggu Anda. Beliau hanya meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa ini adalah kunci rumah Harrison semasa hidupnya. Lagi pula, ini adalah tempat untuk berkultivasi. Agak tidak masuk akal bagi seorang putra mahkota untuk tidak memiliki rumah yang layak, kata Guan Jianchang dengan hormat. Melihat kunci pola ajaib di tangannya, Xiao Hong terdiam sejenak, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung berjalan ke sudut lain istana. Xiao Hong sudah sangat mengenal tata letak istana, dan tentu saja, ia juga sangat mengenal rumah Harrison. Setelah berjalan sekitar 20 menit, ketika Xiao Hong memasuki sebuah halaman kecil, ia dapat dengan jelas melihat sebuah villa batu 2 lantai berdiri dengan tenang di sana. Villa itu tidak megah sama sekali, tetapi tampak sangat unik. Bahkan ada lonceng angin berbintik-bintik yang tergantung di pintu. Melihat rangkaian kejadian ini, Xiao Hong merasa sedikit linglung. Semuanya terasa terlalu familiar. Setelah berjalan melewati jalan setapak batu yang indah, Xiao Hong perlahan tiba di pintu. Ia kembali melihat kunci pola ajaib di tangannya, lalu perlahan memasukkan kunci pola ajaib itu ke dalam lubang dan memutarnya dengan lembut. Klik, setelah suara renyah, pintu kayu yang agak berbintik itu sedikit terbuka sedikit. Pada saat ini, hati Xiao Hong juga cukup rumit. Sebenarnya, dulu Xiao Hong, yang memang sudah sangat sibuk, tidak peduli di mana ia tinggal, dan tidak punya waktu luang untuk datang dan melihat-lihat. Namun, alam bawah sadarnya mendorong Xiao Hong untuk datang ke sini. Ia membuka pintu dan masuk, dan di sanalah ruang tamunya yang sangat indah. Semuanya persis seperti keluarga Chang di Guanjian, sangat biasa, tanpa aroma penjahat super di Tiger Universe. Ada meja kopi dan sofa, dan itu memberi orang perasaan bahwa ia hanya menghabiskan hari biasa bersama istrinya. Satu-satunya yang menarik perhatian orang-orang adalah foto besar yang menghadap pintu ruang tamu. Dalam foto itu, Harrison, yang mengenakan baju zirah keteguhan hati, memiliki ekspresi agung di wajahnya. Ia telah menggendong Ning Luoxue, yang mengenakan gaun pengantin, dengan tangannya. Ning Luoxue, seperti domba jinak, memeluk leher Harrison dengan kedua tangan dan meringkuk dalam pelukan Harrison. Di belakang Harrison, ada pemandangan lain. Beberapa anggota ksatria pemakaman berjubah tempur melindungi barisan belakang, menggerakkan pola pertempuran di tangan mereka, dan melancarkan serangan-serangan dahsyat. Di langit, para pejuang dan kapal perang berpola sihir sedang bertempur, dan langit yang redup diterangi cahaya terang. Xiao Hong tidak asing dengan adegan seperti itu. Ia juga tahu sedikit tentang hal itu dari Loris. Ning Luoxue, yang saat itu sangat mencintai Harrison, dipaksa menikah dengan seorang pangeran dari suatu negara. Kemudian Harrison memimpin para ksatria pemakaman dan bahkan pasukannya sendiri untuk menerobos masuk ke negara itu dan merebut kembali Ning Luoxue. Pada akhirnya, ia menjadi istri Harrison dan putri kekaisaran Lord Daeron. Pada saat itu, Harrison baru saja mencapai keterampilan pengendalian jiwa, dan kekaisaran Lord Daeron tidak sekuat sebelumnya. Demikian pula, tindakan Harrison saat itu dikutuk oleh banyak negara, tetapi Harrison tetap melakukannya. Itu juga merupakan pertempuran yang dianggap paling sukses oleh Funeral Knights. Sambil memandangi foto besar di depannya dan mengamati perabotan di sekitarnya, Xiao Hong tak bersuara. Ia hanya meletakkan tangannya yang agak kasar di atas meja kayu dan mengelusnya pelan. Kemudian ia berbaring dengan tenang di sofa ruang tamu, menatap langit-langit yang menguning. Entah apa yang ada di benaknya hingga ia tertidur lelap. Waktu berlalu begitu cepat, dan waktu pun berlalu bagai jam pasir. Xiao Hong mulai membiasakan diri dengan rumah barunya sedikit demi sedikit, seolah-olah ia merasakan hembusan masa lalu Harrison sedikit demi sedikit, dan keadaan pikirannya tampaknya berubah secara halus sedikit demi sedikit. Xiao Hong merasakan setiap sudut ruangan, seolah-olah ia tengah merasakan masa lalunya, masa lalu yang sangat jauh, dan juga seolah-olah ia benar-benar merasakan takdir dan masa depannya. Di dalam ruangan itu, setiap lukisan, setiap tulisan, dan setiap perabotan tampak begitu familiar bagi Xiao Hong. Demikian pula selama periode ini, Xiao Hong terus-menerus berpikir, jika dia adalah Harrison, bagaimana dia bisa mendapatkan helm raja untuk diserahkan kepadanya. Kekuatan pendorong yang kuat tidak. Prestasi yang hebat tidak. Apa itu? Xiao Hong tampaknya perlahan mulai tersadar. Waktu telah berlalu pertengahan musim panas dan secara bertahap memasuki musim gugur. Di sisi lain, di Laut Risgan, terdapat 118 kapal selam Longspin, 3 kapal selam Tyrannosaurus Rex, dan 10 kapal selam Water Overlord. Selain itu, jumlah kapal selam fungsional lainnya,
baik besar maupun kecil, telah mencapai lebih dari 500. Dan 3 kelompok pertempuran kapal selam Tyrannosaurus Rex dibentuk. Di sisi lain, setelah beberapa bulan pembangunan, perkembangan kerajaan Gao Xiangzenyi tampak semakin mengerikan. Dengan upaya bersama ratusan juta orang dan bantuan rahasia dari kerajaan Sangbang Zenyi, terdapat 150 kapal besar dan lebih dari 600 kapal selam berpola sihir dari berbagai jenis. Dari segi jumlah kapal selam tempur saja, kerajaan ini telah melampaui Provinsi Langit. Namun, kualitasnya jauh lebih buruk daripada Sky Province. Longreach menggunakan teknologi pemotongan tanpa sambungan. Dengan kata lain, sepotong besar logam paduan mikron dipotong untuk membentuk garis luar kapal selam berpola ajaib, kemudian dipotong dan dipoles ke dalam kerangka kapal selam berpola ajaib, dan kemudian berbagai komponen berpola ajaib ditanamkan. Proses ini bukanlah keterampilan yang dapat dikuasai begitu saja, dan biayanya cukup tinggi. Sebaliknya, kapal selam tempur utama Gao Xiangzenyi saat ini menggunakan pengelasan baja, yang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Yang lebih penting, mudah diproduksi dan mampu menanggung biaya besar yang ditimbulkan oleh konsumsi hariannya. Selama pertempuran, badan mekanik berpola sihir berfungsi sebagai senjata, dan dalam kondisi non-pertempuran, badan mekanik berpola sihir ini merupakan mesin pemakan uang. Terutama rudal pola ajaib, yang merupakan indikator penting untuk menentukan apakah kapal selam pola ajaib itu kuat. Kanal besar, yang terletak di persimpangan Shengshizu dan Jingxianzu, yang digali oleh puluhan juta orang, kini hampir rampung. Kanal besar ini memiliki lebar 1.500 meter dan kedalaman 800 meter, yang bisa dikatakan merupakan sebuah prestasi luar biasa. Dan harga yang dibayarkan sungguh tragis. Akibat serangan rudal sesekali dari Sky Governor Esrich, jumlah korban sipil mencapai 3 juta jiwa. Sebagian besar dari mereka terbakar oleh suhu tinggi dari rudal api dan meninggal karena infeksi parah akibat kurangnya perawatan tepat waktu. Meskipun kendaraan pola sihir anti pesawat memiliki efek pencegatan, jika satu dari lusinan rudal mengenai sasaran, itu akan menyebabkan ratusan atau bahkan ribuan orang terluka. Terlebih lagi, Tyrannosaurus Rex melepaskan beberapa serangan salvo selama periode ini. Dapat dikatakan bahwa kanal besar ini dibangun sepenuhnya dengan mayat rakyat jelata Gao Xiang. Pada saat ini, Gao Longting sendiri berada di kantornya, dengan ekspresi gembira di wajahnya, menatap layar cahaya, di mana kelompok tempur kapal selam negara Gao Xiangzenyi sedang melakukan latihan multi-aspek. Sebanyak 600 kapal selam pola ajaib membentuk formasi megah di bawah air, dengan momentum besar. Terutama ketika kapal selam pola ajaib itu menembak serempak, kekuatan tempur yang mereka lepaskan bahkan lebih mengerikan di mata Gao Longting. Yi Fengmo dan beberapa pejabat senior lainnya yang berdiri di sampingnya memperlihatkan kegembiraan tak berujung di wajah mereka. Sudah kubilang, selama kita orang Gao Xiang mau berbuat sesuatu, kita pasti akan melakukannya. Inilah yang disebut manusia menaklukkan alam. Ras Gao Xiang adalah ras paling unggul di alam semesta harimau. Ini juga kekuatan negara adik kuasa kita. Biarkan mereka melihat Provinsi Langit, kata Gao Longting dengan nada lantang. Ekspresinya tak lagi muram seperti beberapa bulan yang lalu, dan seluruh wajahnya memerah. Manajer platform informasi di depan Gao Longting dengan hati-hati mencatat setiap kata yang diucapkan Gao Longting. Komandan Yi Fengmo telah bekerja sangat keras selama periode ini. Sampaikan perintah saya. Mulai sekarang, saya tunjuk Komandan Yi Fengmo sebagai Menteri Ibu Kota Negara Bagian Gao Xiangzenyi dan Kepala Staf Militer, ujar Gao Longting dengan wajah gembira. Penunjukan semacam itu tak diragukan lagi menunjukkan bahwa Yi Fengmo adalah orang nomor satu di bawah Gao Longting, baik dalam urusan internal maupun militer. Penunjukan semacam itu hampir mencapai puncaknya. Terima kasih atas kebaikanmu, ayah, kata Yi Fengmo dengan hormat. Jika ia mengatakan hatinya tidak bahagia, ia pasti berbohong. Selain itu, Magang, Direktur Kementerian Perindustrian, Anda telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan kekuatan maritim selama periode ini, oleh karena itu saya dengan ini mempromosikan Anda ke posisi komandan berpakaian biru. Gao Longting sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata kepada seorang pria kurus berusia 50-an di depannya. Mendengar ini, mata Magang tiba-tiba berbinar, dan secercah kegembiraan tak berujung muncul di wajahnya yang kurus. Sebelumnya, ia hanya seorang letnan jenderal, dan tiba-tiba dipromosikan menjadi pelatih berbaju biru. Kekuasaannya jelas terlihat. Yang lebih penting, perlakuan terhadap pelatih berbaju biru jauh lebih tinggi daripada seorang letnan jenderal. Sekalipun Gao Xiangzen sekarang hidup dalam situasi sulit di Yiguo, ia masih bisa menjalani kehidupan mewah. Terima kasih atas promosinya, ayah. Aku akan mengabdi padamu sampai mati. Magang buru-buru berlutut di depan Gao Longting. Meskipun ia berusaha menahan emosinya, kegembiraannya tak tersamarkan dalam nadanya. Gao Longting tidak banyak bicara, tetapi perlahan mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Magang untuk berdiri. Sesaat kemudian, Gao Longting, yang sedang menatap layar,
tiba-tiba mengubah ekspresinya, seolah mendapat ide baru. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Magang lagi dan berkata, "Komandan Magang, bagaimana menurutmu dengan semangat juang rakyat Gaoxiang yang tak kenal lelah dan kekuatan luar biasa seluruh bangsa, bisakah kita meningkatkan produksi kapal selam kita sebanyak 200 lagi dalam bulan depan dan menciptakan keajaiban lainnya?" Desir, mendengar kata-kata Gao Longting, raut wajah Magang yang gembira tiba-tiba berubah. Produksi kapal selam Gaoxiang Zenyi saat ini hanya 200 kapal per bulan, yang sudah mencapai batasnya. Menambah 200 kapal lagi niscaya akan berlipat ganda, sungguh tak terbayangkan. Namun, menghadapi Gao Longting, apakah Magang berani mengatakan tidak? Terlebih lagi, Magang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala tim biru oleh Gao Longting. Mengatakan tidak pasti akan membuatnya tampak tidak kompeten, yang akan merusak kesannya di mata Gao Longting dan akan lebih merugikan daripada menguntungkan masa depannya. Di bawah perlindungan Dewa Ogus dan kepemimpinan Gao Longting, moral bangsa Gaoxiang tinggi, jadi wajar saja kalau tidak ada masalah. Ujar Magang sambil mengangkat kepala tegak, menggertakkan gigi, dan memaksakan senyum. Yi Fengmo, yang berdiri di samping, memasang ekspresi buruk ketika mendengar ini, tetapi ia ragu untuk berbicara. Gao Longting baru saja mempromosikannya, dan saat ini, ia benar-benar tidak berani merusak suasana hati Gao Longting. Faktanya, Yi Fengmo juga memiliki laporan krisis tentang kerajaan Gaoxiang Zenyi di tangannya. Mobilisasi seluruh bangsa untuk membangun kapal dan mengembangkan kekuatan maritim telah menyebabkan mesin-mesin rusak kerajaan Gaoxiang Zenyi ini memasuki kondisi kelebihan beban parsial, dan ada risiko ledakan kapan saja dan di mana saja. Ini seperti mesin mobil berpola ajaib kecil, yang harus menarik truk berpola ajaib. Perkembangan berbagai aspek kerajaan Gaoxiang Zenyi mulai tidak seimbang, terutama kapal-kapal besar dan kecil yang berlabuh di sana, yang berarti konsumsi, dan sekarang akan terus meningkat secara signifikan. Laporkan kepada pendeta, saya baru saja menerima kabar bahwa kanal besar Senglong yang menghubungkan Samudra Merah dan Laut Pedalaman Risjian akan segera dibuka. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di layar cahaya di depan Gao Longting. Dia adalah Lin He, direktur pertama kanal besar Senglong. Bagus sekali. Terima kasih atas perlindungan Dewa Ogus. Ekspresi Gao Longting semakin bersemangat setelah mendengar ini. Kemudian ia melambaikan tangannya dan memberi perintahkan semua kapal selam kita yang sedang berlatih untuk segera menuju barat laut Samudra Merah. Bersiaplah untuk memasuki Laut Pedalaman Risjian kapan saja dan luncurkan serangan bawah laut menyeluruh ke Provinsi Langit untuk sepenuhnya menguasai Laut Pedalaman Risjian. Mengikuti perintah Gao Longting, 600 kapal selam pola ajaib dan 150 kapal perang pola ajaib dalam latihan telah menyesuaikan rute mereka, dengan masing-masing 100 kapal membentuk formasi, dan bergerak menuju ke arah kanal besar Senglong. Pada saat yang sama, Xiao Hong, yang berada di pangkalan Angkatan Laut, secara alami dapat melihat perkembangan terusan besar Senglong. Area tengah telah dilubangi seluruhnya, hanya menyisakan garis pantai sepanjang 100 meter di kedua ujung Samudra Merah dan Laut Pedalaman Risjia, yang telah dipasangi bahan peledak berpola sihir berdaya ledak tinggi. Setelah meledak, kedua garis pantai akan runtuh seluruhnya, dan air laut di kedua sisi akan menyatu membentuk kanal besar, yang cukup besar untuk dilalui puluhan kapal Longspin secara berdampingan. Di kedua sisi sungai, menara peluncur anti pesawat dan benteng pola ajaib telah dipisahkan di kedua sisi sungai untuk melindungi kanal besar Senglong dari serangan Provinsi Langit. Kanal besar yang dibangun oleh negara bagian Gaoxiang Zenyi sungguh bagus. Tak dapat disangkal, sungguh menakjubkan. Flo menatap gambar di layar yang terang dan berkata dengan lembut. Bangunan yang dibangun di atas mayat memang tak ada yang istimewa, dan tak lama lagi mereka akan berada di bawah kendali kita. Lagi pula, ada Seng Shizu, yang akan memastikan Kabupaten Fenggu tak akan pernah dilanda perang lagi, gumam Xiao Hong dalam hati sambil memandangi kanal besar Senglong di depannya. Bos, jika kau ingin menduduki kanal besar Senglong, kau harus melakukannya sesegera mungkin, karena aku khawatir Laut Merah dan Laut Pedalaman Risjian adalah samudera yang benar-benar terpisah. Jika keduanya terhubung, pasti akan merusak ekologi bawah laut-laut pedalaman Risjian. Komposisi, konsentrasi, dan kandungan mineral air laut dapat memengaruhi makhluk roh air di Laut Pedalaman Risjian. Flamingo berdiri di samping Xiao Hong dan memberi saran. Aku tahu itu. Jangan khawatir. Kau hanya perlu bersiap membangun gerbang isolasi raksasa di sana. Gerbang raksasa sepanjang 1.500 meter bukanlah proyek kecil, jawab Xiao Hong dengan tenang. Saya mengerti. Flamingo menjawab dengan jujur. Melapor kepada Yang Mulia, kami baru saja menerima informasi bahwa Gaoxiang Zenyi Guo akan meledakkan kanal besar Senglong besok pukul 14. Kelompok tempur kapal selam Gaoxiang Zenyi Guo sedang mendekati kanal besar Senglong, dengan sekitar 600 kapal selam. Seorang direktur wanita dari Departemen Intelijen, mengenakan seragam rapi dan kacamata berbingkai hitam, masuk dan melapor kepada Xiao Hong.
Besok siang jam 2 cemas sekali, gumam Xiao Hong dalam hati, lalu ia menatap layar cahaya di sebelahnya. Ada bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya, dengan berbagai ukuran, bersinar di atasnya. Setiap titik cahaya mewakili sebuah kapal selam berpola ajaib. Bagaimana proses pengumpulan parameter kapal selam Gaoxiang Zhen, tanya Xiao Hong. Karena galangan kapal kerajaan Gaoxiang Zhenyi dibangun di prefektur Linhai, yang terlalu jauh dari kita, informasi yang dikumpulkan tentang kapal selam berpola sihir musuh tidak terperinci, hanya sporadis. Satu-satunya informasi berharga adalah bahwa kapal selam mereka telah menerapkan banyak teknologi kerajaan Sangbang Zhenyi. Dengan kata lain, kapal selam tersebut dirancang dengan bantuan personel litbang kerajaan Sangbang Zhenyi. Kepala intelijen wanita itu melapor kepada Xiao Hong dengan jujur. Ketika Xiao Hong mendengar ini, dia tidak langsung berkata apa-apa, melainkan berpikir berulang-ulang, mengetuk-ngetuk pahanya pelan dengan ujung jarinya, dan menatap ke beberapa layar cahaya di depannya dengan kepala sedikit dimiringkan ke belakang. Perintahkan penguasa bawah air nomor 3 untuk menyebarkan penanda pola sihir deteksi di dekat terusan besar Senglong untuk menangkap kapal selam kerajaan Gaoxiang Zhenyi. Begitu mereka memasuki laut pedalaman Rizjia, segera tentukan status kapal selam pola sihir mereka. Selain itu, Tyrannosaurus nomor 1 dan nomor 2 akan memimpin 78 kapal selam Longspin dan 228 kapal selam dengan berbagai fungsi untuk memasuki area 300 km dari terusan besar Senglong dan memasuki status siaga tempur level 1. Kapal selam lainnya juga akan melakukan hal yang sama dan tetap siaga setiap saat. Setelah merenung lebih dari 10 menit, Xiao Hong mengeluarkan perintah. Dalam sekejap, pertarungan lain antara Xiao Hong dan Gao Longting akan segera dimulai. Kedua belah pihak telah mengambil posisi masing-masing, siap bertarung dengan sekuat tenaga. Meskipun pertempuran ini hanyalah pertempuran laut lokal, hasilnya kemungkinan akan menentukan arah masa depan kedua negara. Jika dia memenangkan pertempuran ini, Xiao Hong akan sepenuhnya memegang inisiatif mutlak bintang Ibel dan memegang 2/3 bintang Ibel di tangannya sendiri. Pengumpulan sumber daya akan sangat bermanfaat, mempromosikan penelitian dan pengembangan kapal perang pola sihir, dan kemudian mencari dukungan dari Kekaisaran Gadu, Federasi Anya, dan grup pemburu, untuk sepenuhnya membangun pijakan di bintang Ibel dan memusnahkan orang-orang Gaoxiang. Ini adalah cetak biru Xiao Hong untuk masa depan, tetapi apakah itu dapat diwujudkan dengan sukses masih belum diketahui. Namun, sedikit harapan selalu lebih baik daripada keputusasaan. Demikianlah, satu hari berlalu, dan dalam sekejap mata, hari sudah siang keesokan harinya. Di ruang komando inti Caspian County, Xiao Hong, Flo, Flamingo, dan banyak pejabat tinggi Caspian County berkumpul di sini dan duduk mengelilingi meja bundar besar. Di tengah meja terdapat layar cahaya tampak yang rapat dan dapat dilihat dari segala sudut. Di atas adalah tata letak kapal selam pola ajaib dan informasi yang diberikan kembali oleh setiap deteksi pola ajaib. Seluruh ruang komando inti dilengkapi dengan peralatan canggih, termasuk berbagai macam instrumen pola ajaib. Berbagai lampu pola ajaib terus-menerus menyala di dinding. Namun saat ini, suasana di sini tampak jauh lebih serius. Semua orang tahu betul bahwa pertempuran ini adalah pertaruhan masa depan kedua negara. Jika Provinsi Tianji gagal, kerja keras Xiao Hong di Laut Pedalaman Rizjian akan hangus menjadi abu, dan Kabupaten Sange yang telah pulih akan semakin genting. Provinsi Tianji akan kembali jatuh ke keadaan semula sebelum Xiao Hong datang. Jika kerajaan Gaoxiang Zhenyi kalah, wilayah mereka yang luas, termasuk belahan bumi selatan yang sangat aman, akan sepenuhnya mengucapkan selamat tinggal pada perdamaian dan menderita serangan tanpa henti dari pasukan bawah laut Provinsi Tianji. Xiao Hong, yang duduk di kursi utama ruang komando, mengangkat kelopak matanya dan melihat pola ajaib waktu yang tergantung di tengah meja konferensi. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Desir, tepat saat pukul 13, Xiao Hong perlahan-lahan meletakkan tangannya di gagang pedang Iman Es, lalu menariknya sedikit demi sedikit, menimbulkan serangkaian suara gesekan antara pedang dan sarungnya. Kemudian, Xiao Hong meletakkan Iman Es secara horizontal di depannya. Ini tampaknya merupakan semacam tekad, dan tekad ras Lord Daeron untuk berjuang sampai mati demi kebebasan dan kesetaraan. Melaporkan kepada Yang Mulia, kelompok tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex nomor 1 telah tiba, dan semua kapal selam telah diperiksa dan dalam kondisi normal. Melaporkan kepada Yang Mulia, kelompok tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex 3 telah siap dan dapat melancarkan serangan kapan saja. Sesaat kemudian, laporan demi laporan masuk ke telinga Xiao Hong satu demi satu. Menatap layar cahaya di depan Xiao Hong, dua kelompok tempur kapal selam telah terpisah di kedua sisi terusan besar Senglong, membentuk serangan penjepit. Hanya ada 3 kapal selam Long Reach yang menghadap terusan besar Senglong, dan tujuan utama mereka adalah untuk menguji. Adapun kelompok tempur kapal selam Tyrannosaurus 2 bertugas sebagai kelompok tempur gerilya di wilayah tengah Laut Rizgan. Semuanya tertata rapi. Bahkan,
Tata letak taktis ini berevolusi dari kapal perang berpola sihir, dan panglima tertinggi di garis depan adalah Leknon. Di sekeliling meja bundar duduk beberapa anggota Prisoner County. Mereka sebelumnya adalah komandan armada federasi besar atau perancang kapal selam. Mereka bertugas di sini sebagai perwira staf dan konsultan teknis. Tim tanggap darurat juga tetap berada di sudut ruang komando inti dan menjaga kontak yang sesuai dengan setiap kapal Long Reach. Di bawah manajemen jangka panjang Xiao Hong, seluruh sistem menjadi cukup lengkap dan beroperasi secara normal. Pada saat yang sama, di kuil Ogus, Gao Longting juga berada di ruang komando umum. Sebuah meja kayu persegi panjang yang mewah juga dipenuhi para jenderal senior yang duduk di kedua sisi, dan terdapat layar cahaya di tengahnya. Pada titik ini, situasinya lebih mirip pertarungan antara Xiao Hong dan Gao Longting ketimbang perang bawah laut antara kedua negara, melainkan pertarungan tata kelola negara dan kualitas strategis. 610.